Assalamualaikum Bobotoh dan juga Maungers. Yes, kembali lagi di Sima Maung Podcast. Seperti biasa, kalau kursi kosong, Si Angki kamana deui? ting si eta mah indisipliner wae euy. Tapi kalau Angki nggak ada, biasanya suka ada bintang tamu Suka yang ada keren tamu. biasanya nih. Mungkin clue-nya bisa dilihat dari jersey yang di belakang, Golden Era. Nah, jadi keluar. Cacar tuh call. Atau buku yang di depan. Atau buku yang di depan. Soalnya lamun Golden Era ya tidak ada prestasi. Nugas pugu ya musim sang juara 2014. Wih, kita akan datangkan siapa, Bro? Pelatih nanggeus. Oh iya benar. Meser. Pak Jajang Ya udah. Sigit di Jogja. Sigit di Jogja. Iya, siapa ya? Siapa ya? Konate mungkin? Konate keur mudik ka Mali meureun. Oh iya. Ya. Nah, teu kumaha hanya sahanya. Yang punya andil lah, yang punya andil. Siapa sih? Beli made mungkin. Beli made. Mungkin. Kan andil ngeblok tendangan penalti. Lima dia kan kelatihan, coy, Oh, masih main. Iya. Bang Jupe sama ini. Rudiana. Ah, iya sih segana ya. Mana Ini sih? Wis. Nih, Firman ya. Firman Fansop bukan? Bukan Itu gitu, bukan. itu Firman Hejo, CSK Bukan. Bagaimana kalau kita panggilkan saja seseorang yang spesial sekali kita hadirkan sore hari ini buat kamu Bobotoh. Tah, ini dia Firman Utina. Buat kenang-kenangan. Dibere ku FU 15 tah. Ya mau disese. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Bang Firman. Halo Bang. Luar biasa. Bang Firman, gimana nih kabar sekarang? Kabar baik, masih dalam situasi pandemi. Ya. Jaga diri masing-masing, ya kesehatan kan. Ya, Tapi pasti, tetap enjoy dan berkreasi. Nah, wah, jangan lupa jaga saldo juga Bang ya. Jaga saldo. Yang Itu penting yang paling itu. penting ya, Yang Bang? penting. Jaga Apalagi saldo. pemain kalau udah pensiun harus menjaga jarak dan jaga saldo kan. Yang paling penting itu. Tapi ini kita beberapa episode sebelumnya Bang Ya. ketemu sama Pak Jajang Nurjaman. Wah, udah duluan. Udah duluan. Ya kan? Pelatih yang waktu jadi pemain juara, Ya. ya kan? Jadi asisten juga juara. Ya. Pas jadi pelatih juara di 2014. Lengkap sudah berarti ya. Lengkap. Nah, kita juga hari ini menghadirkan pemain. Ini bukan hanya legenda di Persib Bandung. Yep. Di sepak bola Indonesia juga legenda. Betul Karena kan sekali. juaranya tuh di banyak klub ya. Benar. Betul. Banyak klub. Dulu di Arema. juara Copa 2 kali. Hat-trick. Hat-trick. Ya kan? Terus juga juara di Sriwijaya. Sriwijaya. Ya. Setelah itu teh mampir ke Persib. Betul. Nah. Jangan lupa juga di tim nasional pemain terbaik AFF 2010. Oh iya benar. Oh iya. Dan baru ada satu nama Bang Firman Utina. Betul sekali. Mengalahkan Safik Rahim saat itu. Benar. Tapi berbicara tentang musim juara ini, Bang, di 2014, tim sebetulnya sudah dibentuk dari 2013 ya, Bang, pada saat itu. Betul. Pas Abang datang nih, ceritain Bang, kenapa kok bisa mampir ke Persib itu gimana Siapa ceritanya, yang Bang? nelfon abang nih? Siapa yang Man, nelpon? gabung Persib, mana? Itu saya pengen tahu. Kita pengen tahu ya siapa yang pertama kali tiba-tiba Pertama abang. kali di kontak sama siapa Bang? Pertama kali di kontak itu sama Pak Umu waktu itu ya. Tapi sebelum saya di Persib, rupanya teman dua saya ini udah duluan. Siapa bang? M. Ridwan dan Supardi. Udah duluan. Mereka curi star. Mereka curi star sebetulnya. Iya. Saya kaget juga ditelepon Pak Umu, masih belum terlalu berminat pada waktu itu karena Sriwijaya memang lagi membutuhkan juga karena tim Sriwijaya pada waktu itu solid, Ya. sungguh solid. Saya belum ada pikiran apa-apa kalau di tim Sriwijaya itu akan dibongkar, ya kan? Nah akhirnya teleponlah dua pemain ini, ya kan? Haji Ridwan dan Haji Supardi. Kita harus patut sama Haji dulu. Ayo gabung sama kita katanya. Di mana Haji? Di Persib Bandung. Waduh, pertama satu pasti ini dia boboto keras, ya kan? Tekanannya tinggi, tuntutannya tinggi. Kedua, kalau nggak ada tuntutan berarti kan nggak ada target. Pemain kan ada challenge. Nah kita terus saya M. Ridwan itu seneng di tim-tim yang punya target sehingga apa kita bermain tuh leluasa. Dan motivasi Wah, juga ya. termotivasi tinggi gitu. Nah akhirnya saya bilang ini benar Haji. Iya, itu nanti ditelepon Pak Umu. Akhirnya ditelepon lah. Nah ditelepon kita ke sana bertiga. Bertiga dulu. Ke sana iya. Tapi tetap Sriwijaya pada tahun 2013 itu sangat solid.
Iya. Yang waktu itu tim yang solid Sriwijaya dan Persipura. Oh iya. Oh Nah, iya benar. Bagaimana cara untuk meredam dua tim kekuatan ini? Diculik, hiji-hiji diculik. Hiji-hiji diculik. Iji diculik. Jadi kita bongkar komposisi timnya Sriwijaya pada waktu itu. Akhirnya kita tarik Tantan, Iya. kita tarik Maman. Oh iya. Maman, kita tarik juga Jupe. Jupe di musim Di musim 2014. Kita tarik karena komposisi itu komposisi yang saya rasa Sriwijaya harus dibongkar sehingga dia jadi tidak jadi tim yang kuat. Gitu. Sehingga hanya melihat oh ya ada Persib, ada Persipura pada waktu itu. Persib bukan memiliki pemain-pemain yang berkualitas, tapi pemain-pemain yang mau bekerja keras untuk tim. Gitu. Pada saat itu tahun ya. 2014 sempat ditanya Pak Jajang bahwa bagaimana dengan tim ini? Apakah sudah solid? Ya kita di lapangan merasa masih kurang. Kita balik tanya ke Pak Jajang, menurut Pak Jajang gimana? Oh iya, ada penawaran pemain A, pemain B, pemain kualitas juga, pemain dari luar yang cukup mahal juga brandednya, terus pemain lokal juga yang kualitas. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa sah-sah saja kalau yang punya duit. Tapi yang tim butuhkan itu adalah tim yang bisa menyatukan. Itu ya. Yang bisa menyatukan adalah pemain-pemain. Siapa pemain-pemain yang bisa kita ajak untuk bisa menyatukan tim ini jadi solid? Karena berkaca ke Persib sebelum-sebelumnya, rata-rata Persib udah hampir semua pemain-pemain tim nasional, pemain asing yang terbaik itu Gonzales, Bawa, can Ada juara di keneh situ. wae kan. ada di Persib saat itu. Nah, karena kita lihat pengalaman dari itu, Persib sebetulnya bukan membutuhkan pemain yang bintang, tapi Persib membutuhkan pemain yang mau bekerja sama untuk keras tim ini. dan bekerja sama ya. Gitu. Itu yang saya lihat akhirnya kita panggil pemain-pemain yang mau kerja keras. Gitu. Terutama Tantan tadinya mau menolak karena mau menetap di sana karena satu dia lebih memikirkan masalah keluarga ya. Kalau seandainya saya jelek, gagal, pasti keluarga saya kena karena dia putra daerah lah ya. Putra daerah. Saya katakan ke Tantan gini aja, simple. Kalau memang main bola hanya pingin kenikmatan, iya kan, nggak ada tantangan, percuma. Gitu. Jadi kita pun ada di sini, kita udah tahu Persib, masalah medianya, masalah supporternya, wah fanatik. Tapi itu kita jadikan tantangan. Maka dari itu ada beberapa media juga sempat nanya bahwa abang yang dibutuhkan pemain bintang, sorry. Saya bukan pemain bintang di sini. Di sini saya pemain yang baru datang untuk menjadikan satu tim yang solid. Nah, akhirnya kita ketemulah pemain-pemain yang mau bekerja sama atas satu perintah, yaitu pelatih. Karena kita, mohon maaf, bukan menyampingkan manajemen, tapi kinerjanya pesepak bola itu hanya dua, antara pelatih dan pemain. Jadi kalau ada urusan di lapangan, hubungannya kita itu harus solid, harus sama-sama. Mau susah senang harus sama-sama. Nggak ada yang mau menang sendiri. Karena apa? Masyarakat di luar sana tidak mau tahu. Tim itu harus bermain bagus dan menang. Itu. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa tim yang solid butuh pemain-pemain yang mau bekerja keras. Karena pemain-pemain bintang udah cukup banyak lah. Semua pemain bintang di Indonesia pernah bermain di Persib. Nah, tapi kita jadikan semua bintang, bukan hanya satu orang gitu loh. Messi aja pernah di Persib, Mbida. Beda Messi. 2013 ya? 2013 ya. Tendangan yang langsung. Tapi salah satu gol favorit saya dari Bang Firman adalah golnya ke gawang DC United. Itu kebetulan. Oh enggak, Bang. Itu kelas banget itu. Tapi kelas itu, Bang. Kelas itu. Ada cerita nggak di balik itu, Bang? Ceritanya hanya apa? Hanya motivasi. Motivasi bahwa tim Eropa datang, kita pun menjadi salah satu perwakilan negara. Iya kan?
malam itu bahwa kita tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia juga bisa berkualitas kalau memang dilatih, digayomi secara kualitas juga. Gitu akhirnya serasa waktu Persib lawan DC ya. Lawan DC United kita seperti ada di satu rumput yang sama dan kita sama klub yang memang harus dihargai sebetulnya. Kayak gitu. Jadi saya merasakan seperti itu bahwa kualitas sepak bola Indonesia, pemain-pemain juga berkualitas. Jadi itu pramusim melawan DC United, 11 pemain pertamanya itu sama dengan 11 pemain yang ada di final. Iya. Itu Vlado juga pertandingan pertama uji coba tuh Bang. Baru datang ya? Vlado tuh baru datang uji coba lawan DC. Iya. Bang Firman cetak gol, terus Vlado main cakep. Dari situ tuh mulai ada harapan bahwa ini tim jangan-jangan bagus nih. Karena rata-rata pemain yang di 2014 ya, saya bukan terlalu mengada-ngada ya. Semua pemain yang mau satu komando, yaitu dari pelatih. Terus kedua, pemain yang haus akan ingin memberikan gelar. Itu intinya itu. Yang akhirnya kita pun sampai saat sekarang yang saya rasakan, saya mau kemana-mana di Bandung itu punya kesan. Anak saya pun mau ke Bandung itu punya kesan. Begitu juga saya dengan tim-tim lain yang pernah saya juara, Sriwijaya, Bayangkara mungkin hampir seluruh Polwan, bukan Polwan. Hampir seluruh polisian itu paham dengan saya gitu kan. Karena kita pernah kerjasama di bidang sepak bola. Bagilah Bang Polwan. Iya, berkesan sekali ya. Dan di 2014 ini istilahnya sebagai pelepas dahaganya Bobotoh juga. 19 tahun, hampir 2 dekade kita tanpa gelar. Bener, nunggu juara dan akhirnya bisa juara. Banyak pertandingan-pertandingan yang krusial di 2014 ya, termasuk juga salah satunya beberapa yang golnya diciptakan sama Bang Firman. Lawan Kukar, tendangan bebas. Ya kan? Terus juga di semifinal yang menarik nih. Semifinal. Semifinal ada cerita apa Bang? Kalau semifinal ceritanya Itu pertandingan kayaknya berat banget Bang. iya lebih berat dari final. Pak Jajang juga mengakui itu, katanya lebih berat semifinal ketimbang final. Dan rezekinya kebetulan pada saat pertandingan Ahmad Bustomi keluar, katanya Gustavo Lopez juga keluar. Karena kita ngelawan tim terbaik Indonesia saat itu juga kan? Iya, bahkan kelihatan kalau Pak Jajang tuh udah kelihatan tegang, ya rambutnya udah kusut. Kalau Pak Jajang tegang rambutnya kusut. Rambutnya kusut. Mana kusut, Pan? Tegang berarti. Karena apa? Anak-anak itu pingin bermain pertama, berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk sang pelatih. Karena kenapa? Karena Pak Jajang orang yang no profile, tidak menempatkan dia bahwa 100% sepak bola itu dia adalah taktik dan strategi. Tapi Pak Jajang bisa menempatkan bahwa sepak bola itu dia strategi bisa berjalan kalau memang sama-sama ini bisa saling mendukung. Kan gitu. Nah, makanya Pak Jajang tuh seperti teman orang tua bagi kita. Kadang dia di rumah sering telepon yang di mes, ke rumah yuk makan-makan gitu. Bahkan saking dekatnya kita, ada isu bahwa kualitasnya Pak Jajang itu tidak ada apa-apanya. Karena kualitas pemain lebih sempurna. Yang lebih menentukan itu adalah karena tidak pemain. mungkin. Bukan. Tidak mungkin. Nggak ada satu murid yang bisa pintar tanpa guru. Kan seperti itu. Iya, jadi saya merasa kalau ada orang berpersepsi seperti itu karena dia tidak ada di dalamnya. Seandainya dia ada di dalamnya, coaching skill pelatih itu bermain termasuk yang tadi, yang saya katakan bahwa Pak Jajang tidak menempatkan posisinya sebagai pelatih yang ahli taktik dan strategi aja. Tapi dia bisa mengayomi pemain. Secara psikologi dia tahu pemain ini senangnya apa. Pemain ini punya masalah. Contoh saya karena ada keluarga, ya mungkin ada sedikit keluarga sakit di Tangerang. Saya izin Pak Jajang selalu nggak pernah nggak memberikan izin. Dia hanya menanyakan ke saya berapa hari bisa selesaikan masalah dan kamu pulang sudah fit. Nah, ini kan secara tidak langsung itu yang mempunyai coaching skill dan itu jarang ada di pelatih-pelatih lain. Dan pemain pun tenang ya ketika bisa bertemu keluarga lagi, Bang ya. Kepercayaannya dia pikir gini, sama aja kalau saya tahan kamu di sini, kamu masih mikir di sana, pasti kamu berikan nggak maksimal.
lebih baik selesaikan masalah kamu dan datang sudah fit, semua beres. Nah, saking kepercayaan itu diberikan ke kami pun yang diberikan kepercayaan itu mati-matian fight untuk balas kepercayaan beliau ke kita. Nah, akhirnya kita menemukan chemistry yang sangat baik. Bukan hanya taktik, Pak Jajang pintar memainkan psikologi pemain, memotivasi pemain bahwa saya bisa juara di sini, saya bisa jadi asisten dan pernah juara juga di Persib Bandung pada waktu itu. Dia cerita, sekarang saya ingin juara, tapi saya ingin juara dengan kalian, ya kan? Nah, akhirnya saya sampai merinding. Jadi Pak Jajang salah satu, kalau mau nanya kualitasnya Pak Jajang waktu main, sangat kualitas. Iya kan? Bahkan saya sempat baca perjalanannya Pak Jajang. Rata-rata memang pekerja keras. Terus Pak Jajang memainkan strategi, pinginnya dulu saya main sama gelandangnya ada Yusuf Baktiar katanya. Dia menceritakan, Nah, dari situ saya sebagai bisa dikatakan senior di situ, saya bisa ambil kesimpulan ini keinginan dia, bahasa tubuh yang dia inginkan. Ya kan? Seperti Pak Yusuf Baktiar. Jadi dia seolah-olah berkaca bahwa dia pada saat dia bermain dengan Pak Yusuf Baktiar zaman mereka juara ada di Persib 2014. Nah, jadi seolah-olah kami itu tidak mempunyai pemain-pemain yang punya nama besar. Tapi kita mau bekerja sama fight untuk tim, dan itu dia ciptakan. Jadi kalau Pak Jajang di luar lapangan, kalau saya tuh di dalam lapangan untuk merangkul programnya Pak Jajang. Tapi kan di mata bobotoh gitu ya, para supporter pada saat itu, aduh siapa sih Jajang Nurjaman gitu. Yang orang lihat kan ada Firman Utina, ada Supardi, ada M. Ridwan yang sudah memberikan gelar juara di klub-klub lain gitu Bang. Iya, enggak juga demikian, karena kita juga punya pemain yang kualitas, ya. Tanpa didukung strategi taktik cara mainnya seorang pelatih, kita mau main seperti apa? Yang akhirnya kita bermain dengan individu kita sendiri, main sendiri-sendiri. Ya, kenapa sepak bola di 2014 Boboto mengatakan bahwa indah, enak ditonton? Karena apa? Karena ada yang meracik itu. Siapa bisa menyatukan Ferdinand, Firman Utina, Atep, Ridwan, Supardi, kalau bukan mentornya, kan gitu. Iya benar ya. Iya. Respect Pak Janur. Rata-rata satu, kita di Persib, Ferdinand dari Medan, wataknya Medan ada. Saya dari Gorontalo, Manado lah, katakan karakternya berbeda. Rata-rata Jawa apa semua, Sunda kan, karakter Indonesia berbeda. Nah, siapa yang bisa menyatukan kalau bukan mentornya? Kan gitu. Maka dari itu, alhamdulillah kenapa kita sukses, karena semua mau bekerja sama. Termasuk saya katakan terima kasih juga pada media pada waktu itu. Ya, media sangat keras untuk mengkritik kami pada saat kami lemah, ya kan? Yang akhirnya kami sadar bahwa kami harus bangkit dari itu. Oh, berarti media nggak apa-apa Bang kalau mau kritik? Nggak jadi masalah. Hak-hak kita, kalau kita selama tampil baik, kan sepak bola nyata di lapangan. Iya kelihatan ya. Kelihatan. Karena emang itu tugas media gitu kan, memberikan kritik. Dan media juga bersatu pada waktu itu ya, memang karena udah final ya, kelihatan banget. Wah, suasananya udah media juga. Foto itu udah nggak fokus. Kadang udah tanah dia dari saking tegangnya. Nah itu Bang, semifinal apa taktik yang dikasih Pak Jajang ke teman-teman Persib saat itu? Kan itu emang lawan Arema nih Bang. Partainya panas banget gitu. Pak Arema Jajang aja nggak pede kadang. Itu partainya taktik apa mental sih sebetulnya di semifinal itu? Kalau itu udah jadi satu ya. Kalau lawan Arema itu udah jadi satu. Karena Arema punya pemain-pemain yang berkualitas. Iya kan? Pak Jajang sudah melatih hampir 3 minggu persiapan untuk semifinal dengan Arema, ya kan? Segala macam kita turahkan di situ. Jadi kita bukan hanya memainkan taktiknya, Pak Jajang juga, bahkan ada sedikit taktik secara individu, ya kita harus punya. Karena untuk apa? Untuk Persib itu dia menang pada waktu itu dan kita harus lari ke final pada waktu itu. Jadi
saya rasa bahwa anak-anak pada situasi yang sangat solid, yang akhirnya apapun cara yang Pak Jajang buat, anak-anak bisa melaksanakan. Dan situasi di lapangan berubah. Oh, berubah? Iya, berubah. Karena apa? Karena dipancing main keras dan lain-lain yang akhirnya Pak Jajang turunkan Tantan. Ya, akhirnya Tantan bermain menghabiskan strateginya Pak Jajang untuk habiskan Terry. Oke, di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Habis bikin capek Terry-nya, akhirnya Terry lemah, tumbang secara fisikal, ya kan? Dan Bustomi juga lapangan tengah sangat keras permainannya dan lain-lain. Akhirnya pada tumbang mereka keluar, yang akhirnya Persib serasa bahwa kami memiliki pertandingan itu, Persib yang punya gitu. Awal-awal kita kayak didikte gitu Bang. Iya, benar. Tinggalan gol. Ya wajar karena mereka punya pemain-pemain kualitas dan udah lama. Udah lama. Ya. Abang lawan Mustafa sama Bustomi itu di tengah, Bang. Iya, sangat kualitas, tapi ya itulah yang ditentukan di lapangan. Berarti bukan hanya taktikal ya, mental juga berpengaruh. Mental berpengaruh, soalnya target kan, ada target yang bukan hanya Boboto 7. Pemain-pemain juga secara individu yang saya katakan tadi pingin memberikan gelar buat Persib. Karena apa? Ada sesuatu yang ingin kami titipkan bahwa ini untuk anak cucu kita. Kan gitu. Bang, itu cara membangun mentalnya gimana Bang di tim 2014 itu? Kalau Pak Jajang pernah bilang bahwa salah satu leader di 2014 itu adalah Bang Firman. Nah, berarti kan Abang tahu nih setidaknya cara membangun mental tim saat itu, Bang. Ada rahasianya nggak Bang dibocorin ke Boboto? Ada tipsnya nggak mungkin? Saat itu 2014. Enggak. Abang bisa masuk ke pemain-pemain bandel kayak Vladimir, kayak Ferdinand. Abang bisa masuk ke Atep, Abang bisa masuk ke Mas Har yang pendiam. Itu gimana Bang cara masuk-masuk gitu gimana? Iya, ini ya kalau mau dibilang leadernya, saya anggap semua pemain yang ada di skuad 2014 itu semua leader. Semua leader. Yang saya senang di 2014 adalah pemain-pemain yang ingin memberikan gelar saat itu. Tapi ada satu pertemuan yang saya ingat dulu, kita di Ciamis dulu ya. Itu hanya di satu ruangan dan saya ingin bicara dengan seluruh pemain tanpa ada manajer, tanpa ada pelatih. Kita bicara dari hati ke hati bahwa apa sih tujuan kita ada di Persib ini, seperti itu. Padahal saya baru dimaki itu Kang. Baru dimaki sama Boboto. Sama siapa Bang? Sama Firman Fensok. Sama-sama gitu. Hejo. Om Hejo. Tapi alhamdulillah dengan keinginannya supporter itu, saya anggap dia ngomong wajar karena emosionalnya dia. Dia bilang apa Bang? Firman Persib bilang apa emang? Cenah main ulah gaya-gayaan. Gitulah bahasanya. Iya. Tapi saya senang. Akhirnya saya jadi seperti saudara. Bahkan final itu dia konteks saya, Bang, istirahat yang cukup, baru tenang Bang. Saya ada di hotel juga. Sama hotel ini dia. Tapi saya nggak bisa ketemu nih. Saya konsentrasi untuk besok akhirnya. Ini. Jadi itu yang saya katakan ke teman-teman pemain bahwa seluruh liga yang Persib ikut, rata-rata pemain bintang siapa tolong kamu sebutkan yang belum pernah bermain di Persib. Masih banyak sih sebetulnya, tapi rata-rata mereka sudah pernah bermain di Persib. Terus apa yang mereka berikan? Bukan mengesampingkan mereka, ya kan? Saya ingin bahwa Persib di skuad 2014 ini bukan bermain demi nama besar. Bukan seorang Atep, bukan seorang Made, bukan seorang Ridwan, bahkan Firman atau Ferdinand pada waktu itu. Bermain satu untuk Persib. Saya katakan itu. Seperti garis bulatan dan ada titik satu di tengah. Itu Persib. Nah, terasa kecil. Nah, sekarang saatnya kita untuk buat dia besar. Nah, gimana caranya? Supaya orang bisa melihat itu. Dan akhirnya anak-anak membuktikan itu bahwa kita bermain tanpa striker. Ya. Kolibali gitu kan. Cedera. Tapi saya salut saking motivasi memberikan itu hampir 7-9 gol loh. Padahal dia udah nggak bisa jalan itu, nggak bisa lari. Tapi bisa 9.
Itu dibuat karena apa? Karena motivasi dia. Itu karena motivasi dia. Bahkan final kita bermain tanpa striker. Iya betul. Iya kan? Kita final bermain tanpa striker. Tapi apa yang ada di benak anak-anak itu pada waktu itu bahwa ya kita pengen juara. Datang media, bahkan kita nggak lihat media. Datang rata-rata semua pejabat-pejabat datang di ruang ganti itu. Dan saya sempat izin untuk suruh pejabat-pejabat keluar dulu. Karena saking tegangnya kita. Karena pejabat, saya lihat pejabat-pejabat merasakan bahwa tim itu udah juara. Padahal kita belum bertanding. Ya, di final itu ya. Di final. Iya, kan banyak full itu di ruang ganti. Iya. Anak-anak pakai handsfree dengan cara-cara mereka sendiri untuk supaya mereka leluasa. Fokus ya? Nah, kita butuh ruang. Oke. Nah, akhirnya saya minta untuk tolong Pak Umo, mohon maaf, saya bilang tolong kosongkan ruangan dan biar pemain pelatih untuk interaksi. Akhirnya pengertian dari pemerintah juga, ada yang datang, pejabat-pejabat datang, mereka paham bahwa ini bukan tanggung jawab mereka dan kita yang ada di situ, tapi publik Bandung. Akang bayangin, cewek datang masuk di dalam situ, di ruang ganti, dia dipecat dari kerja hanya gara-gara mau suruh pilih mau nonton Persib apa lanjut kerja. Dia pilih nonton Persib. Dia udah tahu setelah final ini dia akan keluar dari tempat kerja. Akang tahu juga ada yang WA saya bahwa Kang, punten, bermain bagus Kang, harus menang Kang, 20 tahun kami menanti ini Kang. Dia katakan seperti itu. Saya batal nikah. Batal nikah. Dia bilang dia belum mau nikah karena uang masih kepake dulu mau nonton Persib. Palembang. Nah, ini yang saya tunjukin ke anak-anak. Ini apa yang kita buat, kita udah tahu caranya. Nggak ada kata lain, strategi udah nomor 2. Bagaimana cara untuk memenangkan ini, selesai. Gitu. Dan akhirnya ya kita menikmati itu. Kita menikmati itu, ya saya harap jangan terlarut dengan euforia yang ada. Harus bangkit terus sehingga ada di papan atas terus. Gitu. Itu hanya bagian langkah memotivasi Persib selanjutnya. Katanya abang parahin Vlado di final bang, gara-gara kartu merah. Vladimir mau jawab, Vladimir. Berarti. Please. Saya marah. Dan dia tahu saya, dia tahu. Vlado salah satu, saya cerita sedikit ya tentang Vlado. Vlado yang paling ribet pada saat kalau setiap pertandingan. Ketok kamar saya, ketok kamar Ridwan kumpul dulu. Kenapa? Nonton video pertandingan. Kita harus bantu dia, Vlado, karena Vlado masih minim pengalaman mengenali pemain-pemain Indonesia dan lain. Dia belajar dari video itu. Dia belajar dari video, dia nonton. Dan itu yang mungkin ya, saya aja kok bisa pikiran sampai sini ya. Menganalisa. Ya, dia menganalisa sendiri. Nanti kamu di sini berarti. Nanti kamu kalau dapat bola sini harus cross ini di sini ya. Ya, dengan bahasa Inggrisnya dan saya paham kalau dia ngomong pelan-pelan. Kalau terlalu cepat, liar. Jangan cepat. Slowly. Akhirnya pertemukanlah kita bahwa yang dia maksud itu ada strategi taktik yang kita mainkan di situ. Ini di luar dari coaching skillnya pelatih. Karena pelatih 70% menguasai hanya pada saat meeting. Pada saat di lapangan berbeda. Pelatih hanya punya 40, 70 itu pemain. Nah, di situ dibutuhkan, Pak Jajang membutuhkan pemain-pemain yang creativity. Pemain-pemain yang kreatif, yang pada saat buntu harus ada plan kedua. Nah, makanya Pak Jajang senang dengan kami, karena kami selalu interaksi dengan dia, dengan kualitasnya kami mendukung dengan strategi taktik yang dia miliki, dan kami di lapangan pun kami bisa bermain bagus. Ya karena apa? Selain kualitasnya kami menunjang strategi dan taktik yang diberikan Pak Jajang. Terus dimarahinnya kenapa bang pas final? Gara-garanya udah tegang, main tegang, dia bikin foul dan kartu merah, kan kurang pemain kan. Kayak kening saya itu udah nyambung. Pusing. Iya, saking udah bingung bahasa Inggris apa, hanya selain mohon maaf,
pokoknya kata-kata kasar yang saya omelin. Karena dia tahu dia salah, dia nunduk aja. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh bang? Kalau di bahasa Indonesia kan abang ngamuknya. Anjay. Bandit ya. Saya ngomelnya agak keras itu. Iya. Agak keras. Jupe pun ikut langsung terdiam. Akhirnya saya langsung push ke Jupe bahwa stop, jangan kamu lebih down karena saya takut Jupe berpatokannya Vladimir. Iya. Lu harus fight, lu harus bangkit, lu harus keluar karena lu punya jati diri sendiri. Beda dengan Vladimir. Oke, taruhlah dia sudah kartu merah selesai, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Yang sekarang kita harus pertahankan bagaimana kita bisa menang. Oh abang kasulnya gara-gara Vlado kartu merah. Iya. Harusnya nggak usah. Sedangkan 11 aja kita masih fight 50-50 apalagi udah kurang 1. Iya benar. Iya kan? Itu kondisinya tegang ya bang? Tegang, kondisinya tegang. Final pula. Ngelihat Boboto langsung diam begitu aja kan. Jadinya tambah kayak wow loh. Kening udah mau nyambung lah gitu. Salah dikit gagal juara. Tapi senang. Kita harus salut juga ke Vlado karena dia salah satu yang membuat saya tenang di tengah. Ya. Saya lihat kalau ada Vlado, ada Rahman, ada Jupe di situ, saya tenang. Saya tenang karena saya pikir apa? Rata-rata mereka udah mewakili saya di lapangan. Gitu. Jadi saya anggap semua pemain yang ada itu punya kualitas dengan sendiri-sendirinya, tapi bisa disatukan sama Pak Jajang pada waktu. Iya. Bang, saya mau nanya lagi nih bang. Nah. Masih final nih. Final tuh banyak cerita kayaknya. Sebelum final. Sebelum final. ya. Oke. Kita tarik lagi, mundur lagi. Abang kan pemain bintang kapten tim nasional Indonesia. Ya. Kenapa abang tinggalnya di mes? Kalau saya jadi abang, saya mau di hotel aja bang. Bener bang. Adem. Minta fasilitas lah. Fasilitas. Pasti Persib ngasih lah seorang Firman Utina gitu. Kan kalau ke mes harus lewat Mang Ade dulu. Banyak yang tanda tangan. Bisa kaos dulu. Itu kenapa abang memilih Bang Jupe, Bang Firman, Haji Ridwan, Haji Supardi? Itu di mes semua ya? Hampir semuanya di mes pada saat Itu kenapa pada milih di mes ya bang? Jadi kalau kalau pemain asing ada rumah gitu ya. Ada rumah. Ya. Enggak, karena Tapi saya sempat ditawarin. rumah? Sempat ditawarin oleh Pak Umu pada waktu itu untuk tinggal di sini aja berlima. Saya pikir Persib ini ya karena dengar dari beberapa pemain yang sebelum saya bermain di situ. Terlalu identik dengan Persib. Kalau orang Persib aja semua. Oh ya, oke. Ya kan nggak mau berbaur, nggak mau apa. Blok-blokan. Nah, karena daripada saya suujon sama orang, hanya dengar dari kiri kanan. Saya terlibat di dalam, masuklah kita di dalam. Nah, tujuannya kami di dalam pun adalah satu, Persib ini dia sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menyatukan, sedangkan tim yang juara itu bukan dia bekerja sendiri. Iya benar. Harus satu tim yang solid. Maka dari itu Haji Ridwan bilang, enggak Pak, makasih kita di mes aja. Alasannya Haji Ridwan biar gampang mau nyuruh-nyuruh orang kalau kita lapar beli makanan, kita alasannya seperti itu. Terus kita juga masa udah dari rumah terkekang di sini juga kita terkekang ibaratnya. Akhirnya ada keramaian. Itu alasan kita sih. Akhirnya kita di mes tujuannya kita adalah ingin menyatukan visi ini karena kita tahu bahwa sepak bola bukan individu, semua harus satu. Jadi bahkan yang kita bangun di mes adalah pertama, jangan ada berangkat dengan mobil sendiri-sendiri. Padahal kita punya mobil nih. Saya juga bawa mobil. Berarti bareng ya bang? Pertama-tama itu kita lihat Persib itu berangkat hanya Pak Wawan yang supir bisnya sama PU. Begitu gedenya bis, hanya 4 orang yang naik. Yang lain pada pakai mobil semua. Akhirnya Haji Ridwan ingatin saya untuk udahlah, bilangin anak-anak harus di bis semua. Di bis semua. Saya tanya anak-anak, kenapa sih pada nggak mau naik bis? Pingin musik. Oke, lihat Pak Wan ada musik nggak? Nggak ada. Kita patungan dari hasil bonus. Potong 100-100. Oh itu tip di bis itu? Tip di bis itu hasil patungan. Wah, hasil kerja keras anak-anak ini ibaratnya. Bukan kita menyampingkan pemberian dari manajemen. Bis kan dulu masih belum semewah sekarang.
Karena kita ingin bahwa ada sama-sama kita. Susah senang itu kita sama-sama. Akhirnya kita patungan, potong yang main 100-100. Beli tip. Nggak ada TV, potong lagi 100-100 beli TV. Ada yang salonnya biar kelihatan jeruk. Ini topik nih pasti nih. Topik. Bos Opik. Dia kalau nggak denger lagu gitu, Iya, nggak ini katanya. Dia bisa menikmati permainan kan Bang. Tapi udah insaf dia. Akhirnya beli itu Bang. Akhirnya dengan patungan apa semua kita jadi oke, setuju. Ya, saya gitu aja kumpul beli ini ya, udah beli jadi. Nah, akhirnya anak-anak nggak ada yang pakai Headset nggak ada. nggak ada yang pakai ini lagi, menikmati sambil kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya udah jadi kebiasaan kita. Di 2014 itu nggak ada yang pergi langsung ke stadion, semua kumpul di mes dulu dan berangkat. Akhirnya kita kelihatan kayak pemain yang memang disolidkan dengan hal-hal itu. Hal-hal kecil. Dan katanya emang abang juga yang ngebangun kebiasaan itu, kayak misalkan tadi gitu, kalau bonus kita kumpulin buat bersama-sama, termasuk pembagiannya juga ya Bang? Iya, karena kan biasa dapat bonus dari pemain sampai PU sampai Bang Entis. Bang Entis itu dia dapat juga jatah, karena saya rasa bonus itu dia bukan hanya milik pemain, tapi milik banyak doa-doa dari orang-orang bawah yang terlibat di situ, termasuk mereka menyiapkan equipmentnya. Mereka juga sampai ya seberapa sih gaji mereka gitu kan. Tapi kalau ada rezeki yang mereka bawa dari situ diberikan ke istri ikut ngedoain kita kan. Itulah hasil-hasilnya. Dan ada satu kebiasaan Pak Haji Ridwan dan Supardi, setiap menang itu kita ada kumpul uang yang untuk disalurkan ke anak yatim menjelang pertandingan. Nah, itu yang dibuat oleh kita, yang akhirnya jadi habit. Itu jadi kebiasaan kita, yang akhirnya pada saat kita bermain, padahal kalau lihat kesusahan banget ciptain gol, tapi di depan pasti pingin fight karena ada kemudahan. Karena alhamdulillah kita nggak pernah ngehianati orang, nggak pernah kita niat jahat terhadap masyarakat Bandung. Bahkan ada cibiran-cibiran yang mereka juga nanya, saya langsung jangan diposting, jangan diupload, jangan marah, jangan komentar. Wajar kita. Introspeksi diri aja. Sampai media sosial abang itu tuh pemain nama abang. Berarti abang baca juga itu? Iya, karena baca ya, namanya Persib Bandung. Wah, kalau nggak buka satu hari itu nggak rame. Harus buka itu, bangun subuh, sholat udah langsung buka, lihat apalagi berita. Wah, ini lagi diserang. Kita beritahu, jangan dibalas. Jangan dibalas. Iya, karena apa? Itu apresiasinya mereka. Mau ngeluarin unek-uneknya mereka supaya mungkin dengan cara itu lu bisa balas DM gua, kan mungkin gitu. Kayak gitu, dia mau kita itu berinteraksi. Akhirnya teman-teman udah paham itu, mereka kadang nge-DM, bos sorry kalau gua gagal, gua nggak menang, gua main jelek, sorry. Udah gitu doang. Nah dia ngerasa senang. Rupanya mereka itu caci itu bukan niat ngejelekin pemain, hanya pingin dibalas DM-nya. Kan gitu, kita nggak tahu. Itu salah satu ngebahagiain mereka. Nah akhirnya anak-anak itu udah dengan sendirinya mereka tahu kemana-mana mereka harus jalan. Pada saat kalah mereka introspeksi, ada di mes, nggak kemana-mana, diskusi bareng, ada tekanan lawan tim apa yang harus di ini, ada Pak Jajang masalah tenis dan lain-lain, kita nggak pernah ganggu. Dan alhamdulillah kita hanya melindungi di hal-hal itu aja sih. Karena tim solid, tim yang dibangun dari luar dulu. Gitu. Terus Dimas katanya emang suka sholat berjamaah. Nah ini cerita sholat nih gimana nih Bang? Nah itu yang kita mau konfirmasi, katanya Bang Firman sempat tidak dipercaya kalau jadi imam pada saat sholat. Tahu sih. Saya karena masa kapten nggak dipercaya Bang? Masa kapten nggak dipercaya Bang? Giliran kapten dilempar-lempar ke saya kan. Saya imam, pada mundur semua makmum saya. Loh kok nggak ada yang makmum? Nggak percaya mereka saya makmum. Saya imam.
Ya kembali kan udah ada porsi-porsinya. Iya. Kalau kan kalau puasa tuh sholat di mes, kadang sama wartawan juga. Udah khusus azan ya bolehlah saya ganti-gantian. Pokoknya dibagus-bagusin suara itu dia udah kayak di masjid gitu. Terus komat ada Haryono. Pak No. Iya. Haryono khusus komat. Sama tilawah. Kalau ceramah jangan. Takut dikoplo. Takut dikoplo. Aduh apa seru lah saya. Nah itu komat Masar. Hah? Komat Masar. Kalau ajan. Imam ada Haji Supardi, Haji tiga-tiganya. Pak Haji Jajang, Pak Haji Ridwan, Haji Supardi. Terus abang maju saat itu. Nah, saat itu karena lama mereka berdua, ya kita kan pingin mungkin sholat tarawihnya cepat. Lama saya di depan, nggak ada makmum yang di samping saya. Komat no, nggak mau di komat. Saya bilang kok nggak percaya sama saya mau. Tunggu Pak Haji aja Cap katanya. Ya tunggu Pak Haji lah, akhirnya Pak Haji Ridwan datang. Ayo mulai, nggak ada yang percaya Haji, ya udah duluan aja. Akhirnya kita jadi makmum. Ya itu salah satu pengalaman juga. Ternyata bisa juga dibully sama anak-anak. Sama ini satu lagi coach yang waktu itu diceritain katanya saking pengen dekatnya sama Bobotoh, Bang Firman ini pernah ngajak Haryono ke salah satu hajatan. Oh iya. Itu gimana? Jadi kita jalan, ada hajatan Bobotoh nikah, nggak tahu Bobotoh siapa, kita nggak dapat undangan karena kita lihat mampir tiba-tiba ada di situ. Kan orang bingung jadi Spontanitas aja gitu Bang. Nah itu salah satu yang saya ingat dulu pernah Arema buat 2005 tuh Alek Pulalo, Errol Iba, mereka tiba-tiba ada di situ, akhirnya kita bisa dekat dengan masyarakat. Kita bisa tahu bahwa masyarakat tuh rupanya senang sama kita bukan karena kualitas. Karena kita itu pingin fight untuk timnya. Seandainya mereka ini kita buat mereka bahagia, wah luar biasa. Dan itu bahagia Bang yang datang, yang abang datang ke hajatan itu bahagia. Padahal nggak ngundang apa? Nggak ngundang. Itu asal-asalan aja Bang. Ya tapi nggak makan, ditawarin nggak makan. Orang kita nggak diundang makan, dosa. Tapi Mas Haryono itu lucu ya Bang? Siapa? Mas Haryono itu lucu Bang. Haryono, kalau lu diam juga dia. Tapi kalau diajak ngobrol lucu dia. Haryono lucu. Sekali dia ngeluarin kata-kata lucu. Ada satu mainan lagi main saya sama Taufik sama Haryono. Jadi Pak Jajam pakai 2 gelandang bertahan, 1 attacking midfield. Nah, 2 pastilah. Ada Haryono ada siapa? Si Taufik. Bermain. Kita udah menang lawan apa itu? Kita udah menang 2-0. Nah, tiba-tiba keluar kata-kata strategi dari Haryono. Dikoplok Bang, koplok. Bingung maksudnya dimainin. Dikoplok Bang. Dikoplok. Akhirnya kita jadi ya manggil Masar dikoplok. Maksudnya dimainin iramanya gitu. Saya ingat-ingat dangdut juga. Dikoplok akhirnya kita ini manggil Masar ini Dikoplo. Raja Koplo. Tapi sebenarnya yang bermain koplo di lapangan tengah itu kan Bang Firman sendiri kan. Siapa? Antara nih kalau misalkan di tengah yang kita ingat adalah kerjasama Firman Utina, Supardi dan Emre Ridwan. Segitiga ini nih, segitiga bahaya. Segitiga emas ini. Segitiga yang sebenarnya abang ini udah main dari kapan tahu nih? Dari 2013 atau dari 2012. Bang Firman oper ke Ridwan Supardi. Supardi oper lagi ke tengah gol. Kayak gitu terus Bang sepanjang musim, tapi mereka nggak bisa ngelawan itu Bang. Dan itu sampai level AFC loh Bang. Sampai malah Dewa Abang ngelakuin penipuan itu Bang. Berhasil terus. Itu ada tips atau ada ceritanya nggak? Enggak. Cuman saya dari tahun 2008 ya. 2008 di Pelita Jaya sama Emre Ridwan Supardi juga. Terus di Sriwijaya kita bareng juga, ya kan. Terus di Persib. Nah, di Persib itu kita udah saling tahu keinginannya Emre Ridwan, karena Emre Ridwan waktu Kolev di Persib, coach Kolev di Persib bukan main sayap, malah main bek kiri.
Ridwannya, dia kan bahkan di timnas ya? enggak, di timnas sama di Sriwijaya juga dulu. Oh iya, Van Kolev sering berubah, Ridwan kadang di sayap. Nah, karena udah tahu keinginannya Ridwan ya, dari hasil apa? Dari hasil kita kadang suka duduk di mana? Jalan Pramuka ya, yang di Lapang Jujung. Bukan Jalan Pramuka, Taman Pramuka yang di Bandung. Kan Iya. ada jualan-jualan di situ, duduk ngopi di situ. Karena kita di mes, anak-anak mes aja semua, ayo yang muda-muda kayak Rudi, kayak Agung dulu itu kita ajak. Karena yang muda-muda ini kalau kita diam juga dia. Begitu kita ajak, rangkul semua, akhirnya mereka jadi terbuka dengan kita, keinginannya mereka apa, akhirnya kita bisa tahu dan apresiasinya mereka itu kita beritahu ke manajemen. Iya, yang akhirnya walaupun dikatakan kita ini provokator, padahal sebetulnya bukan provokator, tapi menyampaikan yang mungkin anak-anak muda ini nggak bisa untuk mengatakan ke Abang tuh penyambung lidah, malah salah tuduhan. Tapi orang pernah aja 2014 kalau nggak salah 8 besar lawan Mitra Kukar. Iya. Si Mitra Kukar aja Yang di Bandung. Di Bandung. Jadi kan latihan Persib di PPI, Bang. Persib dulu baru Kukar. Saat itu ya. Si Persib udah beres latihan nih. Datang si Julpin. Si Bang Firman kan ngelewat papasan. Oh iya benar. Julpinnya diam aja. Woi, lu sombong banget lu sama gua lu. Udah gak kenal gua lu. Si Bang Firman nyangkanya itu Julham. Terus Julpin bilang, "Saya Julpin, Bang." Oh, sorry. Saya Julpin, iya, kirain Julham. Iya benar. Kok tahu itu? Ya, sombong banget lu sama gua lu. Kirain Julham. Main nyelonong aja kan. Anak ini dia sombong amat ini, padahal Ternate Manado kan deket ya. Sombong amat lu, udah jadi orang sekarang. Bang, sorry saya Julvin. Julham mana adek saya? Sorry salah tegur saya bilang, aduh, hampir mirip sih. Bukan hampir mirip kembar. Kembar. Aduh. Bang, ini balik lagi ke final tadi. Iya. Final yang Pak Jajang juga waktu itu banyak cerita juga ya. Iya. Ada kisah-kisah. Apa kata Pak Jajang? Iya. Ada perselisihan antara Ridwan dan juga Ferdinand. Ya kan? Dan abang juga salah Abang satu juga meredam tuh di situ, meredam, ya. kelihatan tuh, Bang. Itu apa yang terjadi, Bang, sebetulnya? Padahal saya ke samping itu dia ambil aqua doang, haus. Haus sebetulnya. Iya. Enggak, memang namanya tegang, wajar pemain punya. Tapi yang saya senang, konfliknya mereka itu hanya satu tujuan, pingin Persib itu menang malam itu, ya kan? Pingin. Seandainya kalau Persib itu gagal final, berlanjut itu, sampai di luar berlanjut. Karena Ridwan udah begini, udah pingin Ferdinand keluar, Ferdinand udah kayak nggak ada motivasi bermain karena hanya Ferdinand mau bahwa tolong lihat saya juga, berikan bola ke saya. Gitu. Berarti Ferdinand nyinggung bukan ke Ridwan, ke saya, Mas Har, yang ada di tengah ya. Makan Konate. Karena pengatur serangan. Terus saya tanya, apa Nan? Enggak, makan, Bang. Oh, makan. Ya udah. Ayo main aja. Enggak apa-apa. Iya, main. Fight lah anak-anak itu. Saya bilang ke mereka, kalau memang mau berantem untuk menang, gua setuju. Tapi kalau mau berantem terus tiba-tiba jadi kalah, wah itu lebih bahaya. Udah, fight lagi, fight akhirnya. Fight. Nah, ternyata semua pingin buat sesuatu di situ. Buat kenangan indah. Ferdinand juga pingin buat gol. Begitu juga Ridwan, begitu juga Makan. Bahkan saya itu nggak ada kepikiran untuk buat gol. Hanya bagaimana mengumpan yang bagus dan bertahan yang bagus. Iya. Udah umur berapa itu? Iya kan? Terus main 130 menit kok bisa bertahan gitu. Nah, iya. Ya kan? Yang saya salut apa? Coaching plan-nya. Coaching plan dari seorang pelatih. Pelatih fisik, Fisioterapi, bahkan dokter, ya kan? Yang tahu bahwa kapasitasnya Firman harus kapan. Pantesan saya setiap latihan itu habis main nggak gabung dengan yang anak-anak muda itu, dipisahkan sama Pak Yahya.
Pak Yahya ini bikin blok-blok rupanya itu. Jangan terlalu banyak latihan, takut capek pas pertandingan. Kita butuh di pertandingan. Rupanya ada coaching skillnya seorang pelatih. Nah itu yang akhirnya saya tidak tahu pada saat saya main. Begitu saya ambil kursus, ternyata ini yang pakai itu coaching skill. Nah itu pun kan publik nggak tahu. Mereka pikir, wah Firman bayar mahal, tiba-tiba nggak mau latihan. Bukan nggak mau latihan, suruh istirahat. Takut capek, otot ya mah liar. Yang abang suka tidur-tiduran di balon-balon itu ya bang ya? Iya, itu regangin ini juga nih capek. Kayak udah abis main tuh kayak pikul 2 beras karung. Tapi ini juga nih yang paling menarik di final, kenapa abang tidak mengambil penalti? Penalti nih, ada cerita penalti nggak nih bang? Karena soalnya Pak Jajang confirm gini, Firman tuh mau, cuma rada-rada kulhehe lah. Gitu. Enggak, kalau kata Pak Jajang gini, saya kalau adu penalti saya nggak mau ngambil yang teknik-teknik lah, ntar Firman tipu-tipu salah. Kata Pak Jajang gitu bang. Pak Jajang mau milih saya. Firman, kedua saya tanya Pak Jajang, yakin nggak Bapak milih saya? Dia agak mundur. Yakin nggak? Nah, tapi tetap ujung-ujungnya udah ketiga. Oh ketiga? Iya. Saya wasit jalan, saya bilang saya ketujuh. Cadangan, yang lain ini. Wasitnya di Jadi prank pada juga. pada bingung. Kok saya, kok Jupe, bang, bukannya abang tadi abang, udah ambil aja, ambil aja. Begitu Jupe Antem menang, saya sama Ridwan itu di bawah, masih berpikir, aduh Haji, tinggal kita berdua. Padahal udah selebrasi. Udah menang. Saya sama Ridwan itu, Haji, kok udah pada, ya udah selesai man, udah juara ini. saking kita tuh blank, nggak hitung lagi siapa yang menang, skornya itu nggak hitung. Gitu. Tapi bang, abang itu abis final nangis banget. Maksud saya gini ya bang ya, abang kan udah pernah juara juga di Arema, abang udah punya juara di Sriwijaya. Kan? Maksudnya kenapa abang jadi kayak orang baru juara lagi bang, nangis yang saking itunya, nangis yang sangat haru gitu. Kan abang udah pernah juara di tim-tim sebelumnya. Kalau Sriwijaya, gelar juara udah hampir berapa kali mereka juara, ya kan? Arema juga demikian, euforianya beda. Kita bukan bermain di depan publiknya yang banyak, ya. Di Palembang kita seperti kita lagi di Jalak Harupat. Saya merasakan itu. Nah, kenapa saya terharu? Karena itu emosional saya, yang saya satu. Sebelum kita menjalani liga itu dia udah banyak cibiran. Udah banyak yang tidak meyakinkan dengan kinerjanya Pak Jajang. Di tengah jalan udah banyak yang membasmi untuk menggantikan pemain dan lain-lain. Mereka tidak tahu bahwa banyaknya pergantian pemain itu dia membuat tim itu tidak solid lagi. Kita harus membangun tim dari awal lagi. Karena begini, baru ketiga yang saya bilang tadi, ada cewek datang tiba-tiba dia dipecat tempat kerja karena hanya milih nonton. Tiba-tiba ada yang WA saya. Saya rasa pemain-pemain semua pun demikian, di DM begitu oleh para boboto-boboto yang memang mereka sangat antusias. Dan saya nonton Bapak kayaknya, Bapak girang-girang banget. Iya. Kita semua girang gitu. Cuman jersey-nya pasti dilempar nggak ke saya. Videonya ada di saya itu. Saya setiap saya pingin flashback di rumah, saya putar video itu, kenangan di Sriwijaya. Saya simpan video-video kenangan saya itu karena nggak mudah dapat hal itu, nggak mudah dipercaya oleh masyarakat Bandung, apalagi memakai jersey Bandung. Berat bang? Berat. Ya bagi saya berat karena Bandung itu 20 tahun tidak juara. Yang ada di mindsetnya para masyarakat Bandung adalah Persib harus juara. Seandainya malam itu kita gagal, ya kan? Saya udah katakan bahwa saya keluar dari Persib. Pada waktu itu, saya udah katakan saya keluar karena saya pikir saya juga gagal kok. Gitu pada waktu itu. Tapi pada saat saya juara, saya bilang di Pak Jajang, kalau seandainya masih Pak Jajang, jangan rubah tim ini. Dan itu dilakukan Pak Jajang dan kita hanya menambah satu pemain. Julham kalau nggak salah. Sama dua ya, sama Spaso. Dan kita juara lagi Piala Presiden. Karena apa?
juaranya Persib di 2015 Piala Presiden bukan karena ada Spaso dan ada Julam, karena memang tim sudah terbentuk. Pondasinya udah kuat. Bayangkan, sedikit menceritakan, ada miskomunikasi antara dulu masyarakat pikir saya berkoar-koar bahwa Persib tidak digaji aja bermain. Maksud saya itu adalah, itu juga bikin tersinggung pengurus ya, dan publik jadi bertanya-tanya. Akhirnya saya bisa ceritakan di sini sedikit bahwa di Piala Presiden itu cara pembayaran upah itu berbeda. Upah yang diberikan ke tim bila menang sekian, seri sekian, kalah sekian, itu dari sponsor. Nah, kami sudah sepakat dengan Persib, kita datang hanya bermain, tidak ada gaji bulanan dari Persib pada waktu itu. Dan kalau saya salah tolong korek ya. Manajemen juga tahu, Pak Umu juga tahu. Yang menandatangani itu Pak Umu. Nah, bayangkan saking cintanya pemain-pemain semua, Vladimir kita panggil datang. Dan kita bilang kita nggak ada gaji, hanya dapat upah dari sini. Bayangkan dia pemain profesional, kita harus hargai gitu. Kalau bukan kecintaan dan kebersamaan, nggak mungkin dia datang. Iya benar. Kan itu orang nggak tahu, iya kan? Nah, tanya juga makan demikian, ya, nggak digaji nggak apa. Kalau bukan kecintaan dan kebersamaan, itu nggak datang. Vladimir sempat nanya saya bahwa kamu yakin tim ini juara? Ya saya bilang saya yakin, padahal saya juga agak begini. Ini kalau nggak juara nggak dapat bonus juga nih kita kan gitu ya. Kenapa saya yakin? Karena saya lihat Borneo banyak pemain-pemain diambil pinjam dari Persipura dan lain-lain. Berarti nggak solid timnya. Banyak Persija demikian dan lain-lain. Nah, Persib lahir dengan tim yang juara. Nah, itu yang membuat saya Haji Ridwan Supardi confident bahwa kita bisa juara ini karena kita yang paling lengkap, nggak banyak berubah, hanya penambahan 2 doang. Spaso dan Julham, ya kan, dan Dado mungkin ya. Nah, kita bermain itu pun ya bukan memikirkan berapa kita dapat di sana. Udah enggak tuh. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya di pertandingan situ ada yang miss dan dia cedera dan lain-lain, kita nggak ada tanda tangan kontrak. Iya kan? Hanya karena apa? Hanya karena kecintaan, hanya karena tanggung jawab, dan hanya karena kita sama-sama kuat. Nah, itu kan orang nggak tahu di sana. Orang tahu bahwa di 2015 kita dapat bonus besar. Iya. Kalau kita nggak juara, kita memang nggak dapat apa-apa. Ya karena sistemnya turnamen, ya kan, dan hanya mendapatkan match fee kalau menang. Dan si klub pun itu dia masih ngambang. Cuman masa tim habis Liga 1 juara tiba-tiba nggak ikut untuk konsisten Piala Presiden kan waktu itu. Nah, akhirnya terbukalah itu, saya mengatakan karena saya sedikit terpancing bahwa mengatakan pemain-pemain Persib udah gaya-gayaan, harus dengan kontrak baru mau bermain. Toh kita ada semua di situ, dan itu nggak digaji, nggak dikontrak, kita hanya dapat upah dari situ. Nah, itu juga harus masyarakat tahu, dan pasti manajemen juga sepakat. Dan manajemen bilang ini gua nggak bisa ini karena gua lagi prepare ini. Kita paham. Kita pun tanda tangan itu semua nama di situ, tanda tangan semua, dan ada Pak Haji Umu manajer. Tanda tangan itu kita rasa itu udah kesepakatan kita. Perwakilan memang kita nggak ada gaji, nggak ada apa, tapi kita bermain. Tapi akhirnya juara, bro. Dan akhirnya juara. Saya hadir di GBK pada saat itu. Itu ya, nggak ditimpukin nggak? Tapi respect loh, maksudnya dari awal berangkat ke Bandung, hampir 500 meter ya, dijagain polisi. RI 1 nonton, ya kan, dan akhirnya juara juga. Iya, itu yang kita salut ya. Terus Bobo tuh juga nggak banyak bereaksi, ibaratnya tidak mengundang pada waktu itu konflik juga. Dia hanya datang untuk nonton Persib, tim kebanggaan, dan setelah itu dia pulang.
walaupun kami tertinggal. Tertinggal. Tim udah pergi baru ingat Firman lupa. Siapa itu? Aduh. Dan ini luar biasa sekali berarti selama Bang Firman ini dari 2013 sampai dengan 2015 ya. Ada 4 gelar berarti yang dibawa dari Celebes, Wali Kota Padang, Wali Kota Padang, ISL, dan Piala Presiden. Dan itu 2 tahun. 2 tahun. 4 gelar 2 tahun ya. Pak Jajang 2 tahun memberikan 4 gelar itu. Ya sebenarnya karena ada abang lah. Ada pemain-pemain. Bang Firman tuh bisa kayak hongkol lah. Ada selalu merendah gitu ya. Karena saya udah janji dengan pemain bahwa nggak ada pemain bintang. Ya. Yang bintang itu dia, kita harus kerja keras sama-sama. Nah, kalaupun seolah-olah saya 2014, karena saya enggak. Karena semua pemain kualitas. Berarti ini udah sinkron nih apa yang dibilang sama Pak Jajang di episode 19 sama yang ini bahwa Bang Firman pernah bilang ke Pak Jajang, gak usah lupain nama-nama besar, di sini tidak ada bintang, semua kita sama, yang penting kompak, solid, kita bareng-bareng bekerja keras. Iya. Nah, dan kuncinya tadi kebersamaan itu ya. Kebersamaan itu. Pak Jajang pun punya mobil, tiga ya Pak ya? Pak Jajang punya mobil, saking dia bilang, ayo sama-sama, naik bis dia tinggalin mobil di situ, ya kan? Padahal ada yang jangan tinggalin mobil di bis, kenapa? Sebelum-sebelumnya ada mantan pemain katanya main di situ ban mobilnya dicopot 1. Kaget juga kita kan, akhirnya panggil yang security itu tolong jagain mobil, kita di bis semua. Kita nggak terpancing dengan omongan itu, yang penting kita harus berangkat sama-sama. Pulang sama-sama, enak gitu. Bang, kenapa sih Bang milih nomor 15 Bang? Nah iya kenapa nih? Ada cerita apa nih Bang nomor 15? Soalnya Tapi dulu waktu di Persija tuh ada sempat 8+7. Kita kan 15 kan Ya ditambah-tambah 15. Pada saat itu 15. Aliudin. oh udah pakai orang. Aliudin nggak mau ngasih 15 Bang, Abang. Aliudin pemain seniornya Persija. Ali. Saya udah Kemarin ketemu ya Bang di Cilegon ketemu. iya ketemu sama Aliudin. Sama-sama juga di Persib. Iya, Aliudin pernah ke Persib Persib dulu. dia duluan ya pernah ya. Iya, Itu kenapa Bang? 15 ada cerita apa sih Bang? 15 itu sebetulnya hanya satu kostum yang waktu saya Persma Junior yang disisahkan. Jadi semua udah pakai cari nomor 8, nomor 10 yang identik bagus-bagus dengan udah diambil bagus-bagus. Tiba-tiba nomor 15. Saya pakai nanti di senior. Saya ingat bahwa saya tanggal 15 Desember. Tanggal kelahiran 15 Desember 1981. Iya. Nah, kok bisa itu ada? Akhirnya saya ambil. Saya ambil ininya untuk jadi jersey saya, untuk saya pakai di tim manapun gitu. Ciri khas Bang Firman iya, tuh 15. ciri khasnya 15. Sampai plat nomor 15 ya Bang ya? 15. Sekarang udah ganti. Sampai nama akademinya Abang FU15 juga ya Bang? Iya, harus. Oh, tuh. Lagi ngedidik. Yang mau daftar ya, silakan. Yang di Bandung bisa. Aduh, banyak cerita nih Bobotoh ya kan. Kalau kita ngobrol sama Bang Firman mah nggak akan habis 2 jam 3 jam kayaknya ya. Kita mau bahas juga sebenarnya yang di tim nasional nih. Saya sangat menarik sedikit aja Bang. 2010 ya? AFF 2010. Jadi pemain terbaik tapi ya kita gagal juga sih pada saat itu Bang. Iya. Semifinal saya baca di bukunya Bambang Pamungkas kalau nggak salah ya. Jadi semifinal lawan Filipina itu kondisi lututnya Bang Firman sebetulnya udah koyak. Bermasalah. Nanti kita konfirmasi ya ke Bang Cedera. Firman ya. Kondisinya udah koyak, cuman Bang Firman katanya memaksakan main dan bilang ke dokter, udah dok suntik aja dok, suntik penghilang rasa sakit. Lamun di FM kan ada give injection dah. Kalau misalnya si pemain kan pasti marah tuh kalau di give injection karena lutut koyak dipaksakan main ku masih 90 Betul, menit. dan ini bisa mengancam karir juga ke depannya. Betul. Nah, Bang Firman akhirnya nekat untuk melakukan itu. Alasannya apa, Bang? Itu kan Bang Firman bisa tamat karir Bang 2010. Iya, kalau bicara tamat sebetulnya udah tamat ya. Karena itu udah cedera fatal yang harus saya pada waktu itu leg pertama dengan Filipina itu cedera meniskus, dan sebelum meniskus itu saya udah cedera di klub ACL. Jadi udah ACL. Jadi udah bertambah. Sampai sekarang nih kalau dilihat di kamera ini masih goyang nih. Ini goyang, ini ACL. Nah, tapi yang cedera itu bukan yang cedera lama, tapi cedera baru lagi, meniskus di sebelah kiri. Nah, di leg pertama saya cedera,
Tiba-tiba saya harus masuk naik operasi. Saya ngerasa kayak nggak nyamannya kok gue harus tinggalin tim keadaan seperti ini. Lagi bagus-bagusnya tim, kita harus tinggalin gitu loh, ya kan? Saya pun ingin kalau memang kita sukses, saya ada di situ. Kita gagal pun ada di situ. Nah, panggillah Coach Riedel pada waktu itu. Dari raut wajahnya Coach Riedel adalah menginginkan kira-kira ada opsi lain nggak? Tapi dia berada di situ, di tempat situ. Nah, saya langsung to the point ke dokter. Waktu itu dokter Muki, saya tanya, dok, yang ahli ortopedi juga, dok kira-kira selain operasi untuk menjelang selesainya AFF ini, hal apa yang harus dilakukan supaya saya masih bisa ada dalam tim? Suntik. Kira-kira itu berkenan dan pelatih ngizinin, saya suntik. Bambang udah, jangan bro, aduh sakit bro, sakit udah. Saya udah nggak masalah bro, udah biar aja. Suntik. Jadi setiap main itu saya disuntik dulu, dan itu tanpa sepengetahuan orang. Dan kalau ketahuan mungkin akan ada masalah di dalam tim dan diundi kan kalau iya itu dokter ikut sampai ke Malaysia. Leg kedua saya udah disuntik itu. Setelah habis disuntik saya kan sekamar sama Bambang. Bambang tuh kenapa dia nangis? Dia tahu bahwa saya teriak-teriak di kamar mandi itu. Oh, teriak-teriak Bang? Iya, berendam karena setelah main kan habis tuh obatnya tuh. Jadi saya teriak, dia udah kelah bro, gue udah bilang kan istirahat. Udah nanti ke depannya. Begitu dia bilang, nanti kan karir ke depan. Saya lihat dia, karir saya udah tinggal hitungan jari main bola kan gitu. Saya bilang, kok dia pikir kita masih muda? Iya juga ya. Gue bilang, ngalah bro, udah tinggal hitungan jari nih main bola udah. Tinggal ini aja kalau juara, alhamdulillah kita ada sama-sama nih. Tim ini bukan tim yang gagal menurut gue, kan gitu. Nah akhirnya saya paksa untuk main. Jadi setiap habis main itu, ya keadaan saya itu seperti itu. Teriak-teriak Bang? Iya, karena nahan sakit yang memang... Karena kan waktu main obatnya udah selesai. Nah, saya istirahat, ikut latihan, nggak ikut latihan, baru pada saat udah mau masuk latihan, saya udah mulai disuntik lagi, udah mulai nggak terasa sampai saya selesai AFF. Dan di partai leg pertama di final, di sana itu memang saya suntik. Terus 20 suntikan ya, blok ya. 20 suntikan? Iya, kalau nggak salah ya, di blok. Pokoknya di celah-celah di mana yang membuat si lutut ini dia bisa bebas dan saya nggak ada sedikit pun berpikir bahwa saya cedera. Gitu. Itu yang si dokter buat. Dan alhamdulillah sukses kami di tim nasional hanya di runner up. Ya, tapi saya puas. Saya puas apa? Nggak ada pembohongan yang saya buat di dalam tim pada waktu itu main. Saya juga bertanggung jawab atas kepercayaannya Bambang memberikan ban kaptennya ke saya atas perintah Riedel, dan Riedel suruh milih siapa kira-kira dan Bambang memilih saya. Nah itu yang saya membalas kepercayaannya Bambang itu bahwa kalau memang gagal kita diserang sama-sama. Dan lu ada gua di dalam tim itu begitu. Nggak hanya saya harus terkapar dan saya tinggalkan tim itu aja sih pikiran saya. Dan akhirnya sampai pun sekarang ini saya mengundurkan diri dari tim nasional bukan karena kualitas saya dan saya tidak dipakai. Karena memang kami menyatakan untuk mengundurkan diri sehingga kami puas bahwa cita-cita kami ingin bermain di kancah tim nasional itu tercapai. Karena bagi saya dulu kecil titel pesepak bola tertinggi nggak ada lain selain dia bermain di timnas. Dan udah pernah jadi kapten lagi ya Bang? Nah, iya benar. Dan ternyata 2010 itu bukan akhir karir. Bukan ya? 14 masih juara, Nah. Ya. di Bayangkara masih juara lagi, di Kalteng bawa promosi, Kalteng bawa masih promosi. bukan hitungan jari Bang, itu masih banyak Ya, jarinya ya ternyata. karena yang kita lakukan lillahi ta'ala. Iya, ya. Wow, luar biasa. Mana bukan pertandingan favorit? Pertandingan favorit ya itu. Pertandingan favoritnya Bang Firman. Oh, yang Bang Itu Firman. mana bukan tuh? Saya ada Mana sih. melihat Bang Firman keren pisan di Yang pertandingan. paling militan tuh di mana? Mana Kalau Bang? dari lu Jar? Semifinal dan final lah pasti yang paling berkesan ya. Semifinal dan final. Semifinal dan final. Karena kan final juga tenang Timnas bebasnya. apa? Persib. Persib. Oh, Persib. Persib. ESL. Ya kan yang ESL. final juga lawan Yang Persib kena kan tiang. tenang bebas itu Iya, kan dari iya. abang dulu, ya kan? Ya.
Kalau di Persib selain tadi kalau gue Piala Presiden tuh udah pasti membekas karena datang langsung. Iya. Terus yang Bang Firman selebrasi megang kamera Bang, itu sampai di kafe Persib masih dipajang gitu. Itu yang di Piala Presiden juga ya? Iya itu lupa di mana ISL ya. ISL, Pak ISL. Kita berkesan bagaimana sih? Iya karena Bang Firman ini salah satu pesepak bola yang selebrasinya tuh ada-ada aja iya, gitu. iya. Maksudnya nah, salah satu Itu udah selebrasi dipikirin juga ya gitu. kalau mau ngegolin selebrasi. Dulu Sriwijaya 2012 kita tuh termotivasi dengan wah gua harus buat golnya supaya karena gua punya selebrasi seperti ini. Nah, ya kan? suasana itu kita buat di Persib Bandung. Hmm. Ini kalau bikin gol kita suruh push up Pak Jajang. Setuju. Kita buat gol datang ke Pak Jajang suruh push up. Dia push up juga kan Pak Jajang. Kapan lagi ngerjain? Iya banyak ya. Akhirnya kita dari situ kreatifnya kita. Kita tuh terinspirasi pertandingan harus menang tanpa gol nothing. Jadi kita harus buat gol. Nah, makanya kita ciptakan selebrasi yang Salim sama Salim. Haji Ridwan. Ya kan? sekiranya mengundang pertanyaan dari masyarakat dan kita bisa menunjukkan ke masyarakat sekompak inikah kami. Ambil kamera wartawan was wartawan ini kan. Iya benar. Kalau sama yang joget bareng itu loh, yang Bang Firman. Oh iya benar. Iya kan? Kan kalau di timnas ada Joget yang bareng. hormat. Lamun aing ya pertandingan favorit ketika Bang Firman bermain justru di perempat final Piala Presiden lawan Borneo, Bang. Saat itu kita leg kedua. Iya. Partai tensi tinggi banget bahkan. Iya. Antara dua tim itu harus lolos kan. Iya. Kita kalah defisit waktu itu. Defisit, Golnya ya. kalah. Bang Firman kudu nagenan saha? Buah Solosa, Hamka Hamzah, Ponario Astaman, Hamka, si Jamul. Jamul. Yang saya bikin bangga, Bang, saat pertandingan itu. Jadi kan Jamul ya. Si Konate kan bawa bola yuk. Hajar ku dihantam. Geledak. Bang Firman dari belakang. Pug. Pas jajangnya, Bang Firman. Bang dari situ Bang saya lihat, wah ini nggak ada yang berani satu Indonesia kayaknya, Bang. Karena Jajang Di itu Tagenan gue Bang Firman coy. enggak, karena Jajang anak yang baik sebetulnya ya. Karena sama-sama tensi tinggi dia juga pingin menang, kita juga pingin menang. Tiba-tiba ada cara yang dia buat yang sebetulnya gue juga bisa buat nih, tapi gue masih respect sama lu. Kok lu nggak respect sama gue? Gitu kan. Nah, akhirnya ada timbul seperti itu, tapi itu hanya di 90 menit. Bumbu aja. Bumbu aja karena memang motivasi kita itu memang harus lolos. Kalau kita kalah di situ ya berat juga kan langkah Persib gitu. Terus sebelum itu kan di media panas. Jadi terpancing juga. Agak sedikit terpancing di lapangan, tapi pemain-pemain masih tetap ada permainan yang kondusif. Nggak jadi masalah, cuman karena pingin nunjukin sesuatu, ingin tim itu menang, itu ya sama-sama kuat. Pertarungan mentality lah ibaratnya kan. Kita mau belajar nanti. Iya, ada satu lagi loh. Nah. Sekelas Frank de Boer itu pernah memuji Bang Firman. Firman. Pas Ayak lawan Persib 1-1 kan. Yang asis ke Konate kan adalah Bang Firman. Iya, karena saya udah nanya nomor rekeningnya. Disuap. Bang, tapi itu satu Indonesia kayaknya nggak ada yang berani sama abang sih. Iya ya. Iya. Siapa? Kalau udah Bang Firman udah gini nih, padahal Bang Firman nggak marah-marah, cuma diam dong, cuma lihat gini. Respect aja karena kita sama-sama kan, mereka juga ini pemain-pemain muda yang memang punya motivasi tinggi, pingin juga bawa timnya juara gitu. Jadi bukan ditakuti, bukan karena apa, tapi karena respect, karena udah tahu kita sama-sama gitu loh. Di tim nasional bahkan di klub udah pernah sama-sama. Dan akhirnya saya juga ketemu juga dengan Jajang dan saya orang yang Satu tim. iya dan juara sama Jajang. Satu tim di Bayangkara ya, juara di Bayangkara. Dan saya orang yang mengatakan ke Jajang bahwa untuk jadi striker lu harus rubah posisi, dan dia bermain stopper sekarang. Dan dia adalah salah satu pemain stopper yang kualitas menurut saya ya. Harusnya satu lagi katakan Bang, pulang ke Bandung itu Jajang pernah main di Persib dari kecil, Bang. Nggak ditawarin sama Persib. Ditawarin sama Persib. Dia tuh waktu 2014, 2015 itu pingin pulang. Pingin pulang, nggak tahu tiba-tiba nggak jadi. Padahal Pak Jajang butuh dia juga.
Selain kalau mungkin ada dia, mungkin nggak ada Spaso waktu itu, ya kan. Dia pingin pulang karena dia tahu bahwa dia lahir dari Bandung, pingin bermain di Bandung, pingin berikan yang terbaik untuk Bandung juga, pingin menunjukkan ke publik Bandung bahwa cibiran lu ke gua itu sebetulnya gua itu orang sini yang memang lahir dari Bandung. Cuman saat sekarang itu mungkin dia ngerasa bahwa waduh, orang Bandung udah kelelep, udah lupa sama gua gitu. Tapi yang menarik juga adalah awal berkarir dulu Bang Firman posisinya adalah striker. Ya kan? Oh, di Persema Manado. Di Persema Manado kan. Ya. Bahkan Timnas kalau junior? saya timnas junior juga kan Timnas. striker. Ngelihat catatan gol juga emang produktif banget dulu waktu di Persema kan. Ke timnas itu duet sama Zainal Arif. Di timnas junior. Oh iya, Bang. Timnas itu sama di Cina Taipei. Nah, itu. Iya, tahun 2000. 2000 Usia berapa, Bang? 2000 itu masih kelas berapa? 2 apa berapa itu? Oh, itu duet jam sama Jainal. Iya, sama Zainal Arif. Dan akhirnya kita 2001 ketemu di Persita. Persita. Seleksi. Dulu kan Persita strikernya Ilham sama Arif. Ilham kan? sama Arif. Iya. Dan 2001 itu sama juga sama seperti keadaannya Persib. Digodok dulu 2001, 2002 baru ada gelar. Persita. Kita final sama Barito di ini. Semua butuh proses. Butuh proses. Tapi kalau dari Bang Firman sendiri nih, kita kan tadi udah bicara pertandingan favoritnya kita dengan seorang Firman Utina. Ada nggak sih pertandingan yang membekas bagi seorang Firman Utina pada saat bersama Persib Bandung? Banyak. Saya pertandingan yang berkesan setiap pertandingan 2014 itu berkesan. Karena apa? Karena semua masyarakat Bandung hampir menutupi tempat duduk itu. Jadi Kalau banyak. di kandang Jadi itu setiap selalu bermain penuh di Bandung itu sangat berkesan karena apa? Kita pun harus memberikan yang terbaik. Iya. Di situ, dan itu yang saya tunjukin ke ke masyarakat Bandung bahwa kita bermain sungguh-sungguh, nggak ada main-main lagi nih. Karena mereka banyak ninggalin keluarga apa semuanya karena ingin nonton kita, tiba-tiba kita bermain jelek atau hanya asal-asalan kita main, ya itu yang merusak keinginan mereka itu untuk datang lagi. Soal ini, Bang, pembagian tugas juga, Abang, kita tahu kan Abang punya jiwa leadership ya, seperti apa yang dikatakan Pak Jajang. Cuman Bang Firman selalu bilang, Kapten Persib itu Atep, Kapten Persib itu Atep. Itu kenapa Abang selalu bilang kaptennya Atep bukan saya, Kapten Atep bukan saya? Padahal di lapangan kaptennya Abang. Iya, karena memang yang ditunjuk Pak Jajang Atep. Ya, Atep ditunjuk. Asisten itu saya. Oh, vice captain. Nah, pada saat berjalannya waktu, udah 8 besar itu Pak Jajang udah memberikan banyak ke saya. Nah, waktu di Kukar leg pertama itu saya berikan ke Atep. Ya. Kapten Atep agak kayak mungkin udah canggung dia, udah agak banyak tertekan kita juga kan. Udah abang aja pakai gitu. Nah, saya tahu juga perasaannya Atep seperti apa. Saya juga tidak mau menyebutkan bahwa saya seorang kapten di situ, tetap Atep seorang kapten karena apa, bahkan kalau Anda lihat pada saat penyerahan piala, ya kan, penyerahan piala itu Atep sampai nangis, saya kaget juga. Karena saya rasa bahwa Atep yang bisa juga jadi pemicu pemain-pemain muda yang ada di Jawa Barat. Iya. Iya kan? Atep bisa jadi pemicu untuk pemain-pemain muda di Jawa Barat. Pada saat mau ngambil piala di depan, sudah ditulis namanya untuk siapa yang ngangkat piala. Yeah. Saya kasih ke Atep, saya tunjuk Atep yang ngangkat. Atep bingung, Bang, enggak. Ini yang lu tunggu-tunggu. Ini yang kamu tunggu-tunggu 8 tahun. Dan dia mengatakan itu. Dia tunggu-tunggu hampir 8 tahun dia nggak ada gelar. Nah, sekarang saatnya. Dia angkat di hadapan publik Jawa Barat. Diangkat perwakilan orang asli Jawa Barat di situ. Dan tetap saya rasa saya ada andil di situ. Karena apa? Ada foto saya di situ. Nanti ada.
Yang Tayangannya penting ada nanti. asup di foto. Nanti Pak Asup di foto ayah, itu dia. Ya. Tapi Bang, ini kan sekarang sudah retire, udah istirahat lah, tidak aktif sebagai pemain. Terus sekarang lebih banyak berkecimpung di pembinaan, gitu ya, kan bikin akademi dan juga yang lain. Tertarik nggak sih Bang suatu saat nanti ngelatih klub di Indonesia? Ya, tertarik sih. Cuman plannya itu banyak umumnya yang saya lihat ya. Bahkan saya waktu main juga pengalaman kayak Pak Jajang hanya dihitung 3 pertandingan, gagal dipecat. Ya sedangkan Pak Jajang mau nyatukan pikiran ini nggak cukup hanya 1 tahun. Iya Bang. Kan gitu, tiba-tiba sudah dianggap 3 pertandingan sudah gagal. Nah Apa ini kalau naik Vlado nih? ini yang Vlado rasakan. Yang Vlado rasakan. Iya. Ternyata sulit ya, sulit jadi pelatih itu. Nah, maka dari itu saya juga ingin mengatakan ke publik bahwa butuh bersabar karena semua plan itu nggak langsung. Jadi bahkan sekarang pelatih-pelatih yang pegang Persib siapapun dia, saya sering baca di medsos bahwa wah harus menang, harus juara. Padahal juara itu punya cara sendiri. Bahkan Coach Raine yang sekarang di Persib lagi membangun chemistry-nya anak-anak. Dibangun di satu tempat yang mereka ada sedikit main sehingga saling tahu satu sama lain. Nah itu kan membantu. Pak Jajang sudah buat itu dulu. Kita ke Cikole, lari di sana jogging sampai salah jalan di hutan-hutan, salah jalan. Ada yang lari nunggu-nunggu Firman Ridwan mana nggak ada, nggak taunya kita udah di belakang dia. Motong jalan salah jalan. Apa Jajang? Bukan karena ini kan udah di jalan sini ditandain nih, dijaga sama Pak Usep. Iya kan? Saya sama Hajar itu latihan fisik, Bang. Itu latihan fisik. Karena saya salah jalan, M. Ridwan sama Supardi, Ferdinand ngikut saya. Terus Haryono, Bang, salah jalan ini. Udah diam aja. Pas begitu kita lihat, bener sana Pak Jajang. Tunggu aja, semua yang lain belum. Akhirnya kita di situ diam. Ini baru saya buka ini kalau Ridwan denger ini pasti ketawa Ridwannya. Begitu udah mau nyampe di situ kan diukur hadritnya. Hadrit itu harus tinggi. Kita sprint dulu di situ. Pas begitu kita muncul tiba-tiba datang. Air siram di kepala apa semua. Pak siapa Pak Yaya bilang cek gitu cek. Oh iya bagus lari. Padahal ngumpet. Ada ngumpet dulu. Sorry Pak Yaya. Ada cheating-cheatingnya juga ya. Ferdinand ikut juga. Emang si Ferdinand. Ferdinand ikut juga itu. Pasti banyak sekali ya cerita waktu ada di Persib ya Bang. Iya, kalau juara itu banyak sekali cerita. Nggak ada yang cerita buruk, pasti semuanya indah dan nggak mudah. Tim juara itu nggak mudah. Tim juara dan membuat tim itu jadi juara itu butuh apa ya? Butuh kerjasama yang baik. Butuh pemain senior nggak sih Bang? Siapa? Kayak abang dulu kan ada Bang Firman, ada Supardi. Iya. Dibutuhkan ke dalam tim. Ya kalau kita sih bisa ngimbangin yang muda ini. Jadi kita nggak memisahkan mereka yang muda, tapi gitu ya, kita menyatukan. Bahkan pertama-tama saya datang ke Persib itu dia ada pemain-pemain muda yang hanya tidur di musola. Saya ajak mereka untuk tidur di kamar. Ada kayak Rudiana, kayak apa? Ngapain tidur sini? Yo nggak dapat tempat, udah tidur aja. Karena kan tempatnya udah di booking sama pemain-pemain. Nah saya di situ kan sendiri, saya ajak Rudiana untuk tidur bareng sama saya gitu kan, supaya mereka tahu mereka juga di sini dihargai sama, bukan karena junior dan mereka harus dibawa dan selalu dibawanya kita, enggak. Nah kita rangkul akhirnya ya nggak tahu kenapa itu yang memang menciptakan tim juara. Tapi abang emang bisa menempatkan diri sih. Kayak topik hobinya selfie, abang ikut selfie. Bang, itu 2014 itu paling banyak foto menunjuk langit yang gini bang. Saya. Padahal istri saya bilang jangan gaya-gayaan. Pemajikan di IMA jangan gaya-gayaan, udah tua katanya. Enggak, padahal itu hanya satu untuk supaya kebersamaan itu. Tapi gitu kayak foto pre-wedding. Mereka karena saya katakan ke mereka kalau artis itu selalu di kamera. Ya kan? Kita kan bukan artis, jangan hadap kamera. Oh, itu dia. Bang, tapi ini
kalau ngelihat pesepak bola saat ini Ya, gitu ya Bang. Ini kalau ngelihat posisi Abang attacking midfield gitu ya. Ada nggak sih kira-kira yang, oh ini karakter bermain di lapangan tuh mengingatkan seorang Firman Utina dulu gitu? Di mana? Yang sekarang nih, di tim, entah itu di timnas apa Persib di- atau di Indonesia secara keseluruhan gitu Bang. Saya rasa ini ya, setiap pemain atau midfield berbeda-beda. Mereka bisa menciptakan kualitas mereka sendiri dari pengalaman mereka, dari mereka belajar, dari mana. Bahkan ada sekarang pesepak bola yang masih aktif ambil kursus. Kursus pelatih. Karena apa? Karena dia salah satu mengetahui bahwa oh tujuannya pelatih ini, dan dia langsung buat. Akhirnya chemistry-nya udah langsung sama. Kadang abang dengar dulu ada yang mau latihan fisik besok, keluar malam dia. Yang sekarang udah enggak bang. Udah enggak, jarang. Karena apa? Karena mereka juga udah belajar. Sepak bola sekarang udah sains. Kalau dulu kita masih bermain, masih otodidak. Nah, sekarang sepak bola yang sudah dibentuk, dibangun, bahkan ya kita lihat pertandingan-pertandingan kemarin beradu strategi, taktik. Nah, taktik dan strategi itu kalau pemain paham, kalau pemain belajar, dia pasti paham dan menjalankan itu. Kalau dia nggak belajar, nggak bisa jalan apa-apa. Iya benar ya. Nah, berarti sepak bola saya anggap sekarang itu udah sains. Mereka itu dia juga harus belajar, bukan hanya bermain di lapangan, tapi harus menggali coaching skillnya mereka sebagai pemain, sehingga mereka ada di background yang masih teratas. Kita bermain bukan tahun ini di Liga Inggris, tahun ini di Liga Eropa, bukan. Hanya satu liga kita bermain. Pasti kan setiap tahun itu kebaca sama tim lawan. Nah, kita harus membangun coaching skill diri kita sendiri, individu. Nah, bagaimana caranya? Udah kita berlatih, kita jangan cepat puas. Supaya kita bisa menambah ilmu kita dari kita berkawan, kita diskusi, duduk ngopi bareng, sehingga kita dapat inspirasi baru. Kalau cara berdiplomasi kepada wasit itu caranya gimana? Itu kan nggak ada belajarnya bang. Abang tuh kayaknya paling jago gitu kalau memisahkan orang yang lagi berantem. Misalkan saya wasit nih gitu kan, ada mereka berdua berantem, abang sebagai kapten. Atau kita kalau dapat penalti nih, abang yang maju dengan tenang. Itu belajarnya. Karena saya sama wasit pingin masuk TV. Masuk TV. Yang rebutan ban kapten sama Haryono juga pengen masuk TV, jangan-jangan. Haryono mau ngasih ke saya, udah pakai aja, kenapa sih? Udah kayak lagi dipatok ular dia, katanya berat bang, berat apa, cuman sehelai kertas apa, kain begitu, suruh pakai aja no, udah abang aja, berebut begitu udah. Akhirnya jadi lucu-lucuan di situ. Wasit bilang ini kok berebut. Tapi kalau diplomasi emang gak ada tekniknya ya bang? Atau emang ya udah? Iya, karena saya tahu wasit itu dia udah disumpah, sudah dipercayakan untuk melakukan yang terbaik di pertandingan itu. Nah, saya mau sepak bola ini dia lebih maju, sehingga nggak banyak hanya datang untuk memprotes, tapi banyak coaching skill yang bermain. Jangan banyak waktu yang bermain hanya dengan sekedar diplomasi atau protes dengan wasit, sedangkan waktu berjalan terus. Lebih baik kalau selesai dan kita main aja. Makanya karena kita punya taktik, kita punya strategi yang dimainkan oleh pelatih, kita nggak harus ada di dalam situ dan diplomasi. Kita pikirkan aja apa yang taktik yang diinginkan pelatih, kan gitu. Ya kemungkinan saya maaf aja banyak yang protes wasit dan lain-lain sampai dorong-dorong, mungkin nggak ada taktik. Saya bercanda doang. Aduh, menyenangkan sekali obrolan kita hari ini bersama seorang Firman Utina. Dan guys, ini udah 2 kali 45 menit ya. Iya, benar. Extra time-nya 7 menit. Luar biasa ya. Lagi ya. Mungkin terakhir Bang Firman ada pesan lah buat anak-anak muda khususnya yang lagi pingin menjadi pesepak bola dan yang lagi ada di pembinaan usia mudanya Persib lah gitu. Mungkin ada pesan dari seorang Firman Utina? Iya, saya pernah diskusi dengan beberapa anak-anak di Jawa Barat. Keinginan mereka besar adalah satu, bermain di Persib. Padahal mindset itu dia yang saya akan rubah. Bahwa Persib itu bagian dari klub yang ada di Indonesia. Kalau Anda hanya berpikir di Persib, berapa ribu pesepak bola ingin bermain di Persib? Ya kan, sedangkan klub yang ada di Indonesia itu ada ratusan mungkin ya. Klub di Liga 3, Liga 2 dan Liga.
Jadi saya ajak mereka untuk selalu berpikir bermain untuk bangsa dan negara, karena titel tertinggi pesepak bola dia ada di tim nasional. Itu satu dulu tujuannya, mimpi akan ke sana. Setelah itu, mimpi itu disaring oleh klub-klub. Kalau dia memang bagus pasti diambil. Persib mengambil pemain tim nasional berarti harganya beda. Nah, siapa yang menaiki harga itu? Ya Anda sendiri. Karena Anda tampil bagus di tim nasional. Jadi saya ajak untuk pemain-pemain muda bahwa berpikir satu. Cita-cita kita adalah bermain di tim nasional. Kelak kita jadi pemain baik dan hebat. Jangan kita yang mencari klub, biarkan klub itu yang memilih kita. Kan seperti itu. Ya kan? Kalau kita bagus, kita tidur di rumah pun klub yang akan telepon kita. Kalau kita punya kualitas, si pemain itu punya kualitas. Nah, pesan saya pada saat Anda ada di dalam tim, jangan memberikan kesempatan untuk teman Anda bermain di waktu Anda yang dipercaya. Maksud saya gini, pada saat Anda dipercaya oleh pelatih jadi pemain inti, jangan sampai pemain cadangan Anda menggantikan itu. Karena saya nggak mau, saya cukup 6 tahun jadi cadangan dan saya mengabdi menunggu kesempatan saya di tim nasional. Dulu masih ada Bang Ansari Lubis, Uston Nawawi, Yaris Riyadi. Pada waktu itu saya menunggu lama mereka. Saya ingin ada tampil. Pada saat saya di dalam, saya nggak pernah memberikan kesempatan siapapun. Kalaupun saya sakit, saya harus coba cepat untuk sembuh. Dan saya tampil di timnas. Bahkan yang saya katakan itu, bahwa saya cedera, saya nggak mau ada orang ganti di situ. Bagaimana caranya untuk saya tetap ada di lapangan? Sampai nahan rasa sakit itu ya. Karena apa? Yang dihargai oleh pesepak bola itu dia adalah kualitas kita di lapangan. Kualitas itu bukan hanya satu kualitas yang kita pelajari. Semua kualitas kita harus pelajari. Dan pada saat Anda dipercaya oleh klub, selalu bermain di hati. Di hati filosofi yang saya bawa semenjak saya bermain dulu. Di hati itu dia adalah D-nya disiplin. Di hati disiplin. H-nya hard work, kerja keras. A-nya punya attitude yang baik. T, nggak mungkin pesepak bola tanpa teknik. Iya kan? I-nya adalah insight, wawasan sepak bola. Udah harus punya wawasan. Setelah Anda jadi pesepak bola, Anda mau jadi apa? Di hati. Kan gitu? Itu dia. Di hati. Jadi filosofi yang saya bangun itu, karena saya tahu bahwa di sini kita junior, di sini kita senior, di sini kita tim nasional. Klub tim nasional, klub tim nasional. Kalau Anda puas diri dan Anda besar kepala, cepat puas dengan keadaan Anda akan ada di sini. Dan berapa tingkat Anda akan bangun ini? Susah. Menurut saya. Pada saat Anda ada di atas, pertahankan itu sehingga orang percaya penuh ke Anda. Dan itu yang saya lakukan, komitmen, dan insya Allah yang apa saya dapat rezeki ini karena halal. Karena kerja keras, saya dibantu doa oleh keluarga dan masyarakat. Dan saya bisa, orang tahu, saya pun ke Bandung, alhamdulillah. Begitu polisi tangkap, Firman. Alhamdulillah. Langgar lagi aja Bang, langgar lagi. Kayak tadi saya kesini, ditilang juga. Pas lihat, Mas, ganjil genap. Firman. Juara Bayangkara nih. Iya, juara Bayangkara, aman lagi. Aman lagi. Halal itu yang kita harus syukuri. Ternyata kita di luar sana orang perhatikan kita. Nah, apapun tingkah laku kita, orang perhatikan. Nggak masalah menurut saya bermain medsos dan lain-lain, karena itu yang sudah ada sekarang. Tapi Anda harus tanggung jawab itu. Penting kontrak yang ada, Anda harus jalani itu. Itu sih pesan saya, termasuk pesan ke anak saya yang sekarang lagi berkiprah sebagai peserta. Raihan Utina. Oh, Raihan itu berarti sekarang usia berapa, Bang? 16, baru 16 ya? berkiprah. Tapi kakinya kiri beda. Kiri. Kidal dia. Karena saya banyak berteman dengan pemain kiri. Tapi posisi sama kayak Abang? Enggak. Dia main lain. Dia nggak mau ada apa ya? Picture-nya Firman Utina di dalam dia pengen melepaskan diri. Dia pikir Posisinya berarti Raihan itu di belakang? dia pikir ya. Belakang Pikir kiri. ya. Dulu tuh Tapi 2000 udah susah saya lewatin dia sekarang. Dulu tuh 2014, Rehan tuh masih ikut-ikut latihan. Oh iya, sama Bang ingat Firman. dulu. Iya. Sama anaknya Jupe, yang suka ikut-ikut latihan. Tapi galak, misalnya, boy, suruh siapa tuh passingnya kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Karena saya belum belajar dulu. Pas begitu saya belajar grassroots, ternyata
Ternyata. Saya minta maaf. Dan kalau mau belajar ke Akademi FU15. Iya. Mantap Ya, kan? mungkin nanti Akademi Evo 15 buka di Bandung lah. Di Bandung. Jadi Firman Hejo. Kolaborasi sama Firman Hejo. Itu makanan. Itu makanan. Baiklah, luar biasa sekali. Ini tentunya jadi episode yang sangat spesial. Ya. Dan Habis gini podcast si Momong bubar udah. Ya. Karena udah selesai. Karena kita sudah mengundang Pak Janur, Pak ya. Janur udah. Firman Utina udah. Firman udah. Kita beak bahan. Oh jangan dong. Kita harus tetap konsisten berkarya, harus konsisten juga memberikan sajian-sajian yang spesial dan menghibur bobotoh hati. Itu dia. Jangan lupa dengarkan di Spotify dan juga di Spara, dan kamu juga bisa nonton videonya di YouTube channel kita di Sima Maung, dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Bang Firman juga mungkin ada yang mau dipromokan nih Bang, akademinya. Enggak, cuman buat teman-teman ya, jangan lupa like and subscribe. Wis, itu dia. Mantap ya, terima kasih atur nuhun Bang Firman. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Atas waktunya, sehat-sehat terus ya. Sama-sama. Ya. sama-sama. Kalau main ke Bandung jangan takut untuk melanggar lampu merah, Bang. Iya, Karena Firman Utina bebas. udah tahu ya. Udah tahu ya. Baiklah, bobotoh, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya mau minta tanda tangan ini dulu buat Bang Firman ya. Oke, mantap. Atur nuhun ya, pokoknya bobotoh Sih, juga. bro. Nuhun Ya, pisan. ketemu juga. Nantikan episode Sima Maung Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bobotoh dan juga maungers, ini adalah extended version. Yes, ya kita kan kalau ngelawan Bang Firman di lapangan bola nggak mungkin kuat dong. Nggak mungkin. Ya, walaupun udah pensiun ya, skill mah masih ada bro. Ya. Iya, itu dia. Ini bonus track buat bobotoh dan juga maungers yang masih setia di podcast Sima Maung. Akan ada pertandingan luar biasa di akhir pekan ini, yaitu adalah pertandingan antara Coach Ripan Pradipta lawan Firman Utina. Yang akan dipandu oleh kita berdua tentunya ya. Luar biasa. Nanti kalau kalah di sini bisa di lapangan sesungguhnya. Itu yang berat ya. Baiklah, Kita akan nantang Bang Firman dan juga Coach Ripan bermain PES ya. Yap. Ini silakan dipilih nih. Bang Firman mau Persib Bandung atau apa nih klubnya nih? Bang saya Persib ya, Bang. Oke. Abang apa nih abang? Oh, Persita Tangerang. Ya. Dalam laga lanjutan kompetisi ISL 2020. Yes. Bentar. Tentunya di Liga 1 bukan Liga Dangdut ya. Beda lagi tuh. Kita mainnya di mana ya, Bang? Mainnya Gelora di mana Bung nih? Karno, Jalak Harupat. Lapang Ciujung di mana? Di Jalak Harupat aja. Jalak Bang. Harupat. Oh, Jalak Bang Harupat. Firman diteror sama bobotoh ya. Ini dia pertandingannya di Stadion Sejelak Harupat antara Persib Bandung di bawah arahan Coach Ripan Pradipta akan menghadapi Persita Tangerang di bawah arahan Firman Utina. Ya, dan sesaat lagi kick off akan segera kita mulai. Bobotoh, kita Belum lihat formasi, ya. formasi. Ini perakhiran formasi yang Coach ulang latih sih kalau menang wae Oh, coach. ya. Bang pencet ini, Bang. Oh. Oke. Sip, langsung kick Kick off off ya. ya. Kick off ya. Wah, ini kapten dari Persita adalah sahabat dari Bang Firman juga. Yap. Hamka Hamzah. Wih, mau jadi pemain atau mau jadi YouTuber ya Bang Hamka ya? Gaskan dia. Gaskan dia. Baiklah, kita saksikan pertandingan eksebisi dan juga sangat bergengsi sekali. Yap. Ini dua klub yang punya histori Si Jalak Harupat, coy. buat Bang Firman ya. Jalak Harupat begini ya. Jadi bagus sekali. Dapat begini ya. Nah, ini. Jalak Harupat lorongnya nggak kayak begini enggak. Itu di lorong ada Om Bram ya. Di sini. Iya. Mimit kalau mana? Pasti Paumu udah duduk sebelah sini. Iya. Bang kalau koin toss itu biasanya milih gawang atau milih tempat, Bang? Apa tuh? Kalau koin toss bola apa tempat? Abang milih mana biasanya? Milih di mana arah angin. Ini dia Persib Bandung tampil dengan full tim ya. Ya, ada Castillion tadi ya, terus juga ini dari Persita Tangerang. Ini Persib yang sekarang ya. Iya, Persib. Ada Ricky Kayame, Nah, itu dia. ada juga Hamka Hamzah dan sisanya adalah teman-teman dari Hamka Hamzah. Iya, dan yang lain juga teman-temannya Castillion ya. Foto dulu. Ada Bang Pardi kita lihat sebagai kapten. Ini dia squad ataupun line up yang diturunkan oleh Persib Bandung. Yap, Teja Pakualam, Nick Kuipers, Iqbal Nevo, Supardi, Andi Idrus, Omid Nazari, Abdul Aziz, ya, Febri Aryadi, Vizcara, Wander Luis, dan Geoffrey Castillion. Itu dia. Sementara di Persita Tangerang, Ini dia kita saksikan line up yang diturunkan oleh Firman Utina adalah di belakang ada Triana, kemudian juga Hamka Hamzah sebagai kapten, sebagai jenderal di lini pertahanan.
Ada M. Toha, ini seperti nama jalan di Kota Bandung. Dan juga yang lainnya. Ini Hamka di sini agak putihan ya. Mungkin perawatan ya, jadi biar tampil lebih glowing ya. Hamka Hamzah mungkin perawatan ala-ala Korea sepertinya ya. Dan baiklah, kick off akan segera dimulai. Babak pertama ini dia Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Bola masih dikuasai oleh Persib Bandung. Wow, dipatahkan oleh Rusmawan tadi dari kubu Persita Tangerang. Ya, agak bingung dia passing kemana kawan. Kita lihat direbut oleh Nick Kuipers. Nick Kuipers oper saja sebentar kepada Omid Nazari. Omid Nazari kita lihat juga langsung kepada Kasih Leong. Dan sekarang bola ada di Abdul Aziz. Gocek-gocek dikit. Nah, sebagai tuan rumah, ini terlihat bahwa Persib langsung mengambil inisiatif serangan ya. Langsung. Bola keluar lapangan diambil oleh Bang Haji Pardi, lemparan ke dalam. Nah, direbut oleh Ricky Kayame. Passingnya. Ya. Ricky Kayame tidak melihat rekan-rekannya ada di sana membantu dan dipassing ke Coach Widodo, kan tidak mungkin ya kalau di pertandingan sesungguhnya. Egy Melgiansyah. Ini juga salah satu legend ya. Legend. Di persepak bolaan tanah air. Pernah main bareng juga Bang Firman. Pernah main bareng sama Bang Firman di Pelita waktu itu ya. Sekarang bola ada di Persita Tangerang ya. Kita lihat Akbar ini umpan saja salah rupanya. Hampir Supardi ya, dioper ke Abdul Aziz. Abdul Aziz kecoh sedikit di umpan Omid Nazari. Wow, maksudnya kepada Wander Luis. Hese ya. Hese oke. Nah, ini dia serangan coba dibangun oleh kubu Persita Tangerang. Masih ada Ricky Kayame namun bisa dipatahkan. Masih terus bola. Sayang sekali. Persita cuman terlalu deras laju bola. Nah, itu ada Bang Oto tuh, lagi moto. Baik, Persib Bandung memulai serangan dari belakang. Kita lihat ada Omid Nazari sekarang dioper saja kepada Abdul Aziz. Abdul Aziz passing saja sebentar. Ada Febri Haryadi dan Febri Haryadi tracking nggak jadi lagi. Wow, mental. Bola kembali dibangun oleh anak-anak Tangerang lewat Rusmawan kepada Akbar namun dipotong kembali oleh Bang Haji Pardi. Masih membangun serangan Persita. Bola diarahkan ke depan. Ricky Kayame juga masih kebingungan untuk menerima bola dan harus keluar ya. Kita tidak latihan passing di FU Academy ya. Persita nggak dalam perform yang bagus. Iya. Kayaknya apa imian mereka. Tapi dulu ngalamin di Persita, Bang. Ya, kita lihat serangan dari Persita sekarang. Oke, kembali dipatahkan tadi oleh Papa Igbo Nevo. Ya, Egy Melgiansyah membangun serangan saja pada Rusmawan. Namun mampu diblok oleh lini pertahanan Persib Bandung. Kembali dibangun. Ricky Kayame. Masih Ricky Kayame. Di depan gawang. Luar biasa sekali. Ya, mantan pemain Persib Bandung Ricky Kayame mencetak gol pada pertandingan Iya, kali betul ini. sekali. Dan ini seakan pembuktian seorang Ricky Kayame karena dulu sempat dibuang oleh Persib Bandung. Satu gol, di menit akhir pertandingan babak pertama Persita Tangerang berhasil melepaskan gol ya. Betul. Gol oleh Ricky Kayame, ini dia. Si Ricky-nya di seleksi di Persib mah kitunya. Iya. Ngagolkeun ke gawang Persib. Benar ya. Baik. Oke. Baik, kita lanjutkan pertandingan ya. Kick off sekarang ada di Persib Bandung. Nggak tahu startnya gimana ya. Nyari nggak susah. Ya, ini dia. Sepertinya ini bola akan sekarang menjadi- ada di Wander Luis gocek saja. Tidak bisa dia melewati hampir karena peluit babak pertama sudah berakhir. Sudah berakhir, Bung. Kita saksikan bersama bahwa Berakhir kan babak suka pertama- ya ulasan. Oh, iya, Gimana? ulasan. Ulasan babak pertama tadi di awal pertandingan ini Persib mencoba inisiatif serangan, Betul, ya. membangun serangan, cuman sering terpatahkan karena di lini tengah ini Egy Melgiansyah cukup bagus mengkoordinir lini tengah. ya Persita kan? awal-awal agak nervous ya Betul. kan? Terlihat agak salah passing, tapi pada akhirnya Ricky Kayame luar bisa biasa. mencuri gol. Bisa ya kan? mencuri Mungkin gol. lini pertahanan Persib tadi sedikit lengah,
karena konsentrasi juga mungkin sudah mulai menurun Itu karena dia akhir ball babak position pertama. kita lihat Persib kalah atas Persita 56 dan juga Masih kalau tipis. kalah gini di ruang ganti aku ngomong apa 44%. nih kalau lagi kalah babak pertama? Mana nih? Ini kalau misalnya lagi kalah nih, saya kan Persib nih. Nggak bisa ngomong. Baik, kita lanjut dengan Bisa ngomong ya. pertandingan babak kedua ya. Baik. ya, Kan kick off. iya katanya. Babak kedua antara Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang ya. Ini akan dilakukan oleh Persita. Nah. Gimana kan? Ini dia Hamzah sekarang. Sang kapten masih mencoba membangun serangan. Bola kembali dimainkan oleh Akbar di Menang satu ball possession aja. ball possession ya. Dikoplok. Ada di koplo dulu mungkin ini ya. Angka Hamzah mulai Strategi Pahar. Ada Bustos, umpan ke depan kepada Budnik, striker asing milik Persita Tangerang. di blok saja dan sekarang ada Nick Kuipers mengoper pada Abdul Aziz. Abdul Aziz kita lihat pada Wander Luiz. Sayang sekali ya. Ini sekarang sudah bisa direbut oleh Persita Tangerang. Kembali mengancam, Ricky Kayamet melepaskan tembakan. Sayang sekali masih Saudara-saudara, Ricky Kayame. Teja Paku Alam. Beberapa kali memang pergerakan dan juga tusukannya ini membahayakan lini pertahanan dari Maung Bandung ini ya. Ya. Set up. Kita lihat. Hati-hati ya. Hati-hati dan sekarang bola kepada Adri Idrus. Ardi Idrus umpan saja sedikit ini kepada Wander Luiz dan Wander Luiz ada ruang kosong untuk Esteban Vizcarra. Kita lihat umpan kepada siapa di depan? Masih rupanya bisa diblok ya. ini Yogi Triana. bingung ya apakah tadi mau umpan ataupun bola tembak langsung ke gawang. Nah, sekarang bola ada pada Akbar dari Persita mulai membangun serangan juga dari bawah. Ayo mereka dihujatnya ke Bobotoh. Aduh. Ini tampak belum ada pergantian pemain di babak kedua ini, Bung. Ya. Kedua tim nampak pede ya menampilkan line up yang sudah ada dan juga kalau kita lihat Persita juga sudah mulai inisiatif serangan. Bukan karena kita nggak bisa formasinya, Cok. Taing mencetak kuah. Kembali Persib bisa mematahkan serangan dari Persita, mencoba untuk membangun serangan balik namun gagal kembali. Ya, Abdul Aziz tidak bisa melewati, dia ada Omid Nazari sekarang, Esteban Vizcarra. Kita lihat siapa yang dituju, masih otak-atik Esteban Vizcarra. Masih bisa diblok oleh Egy Belgiansa dan sekarang bola kepada Omid Nazari lagi. Omid Nazari mulai masuk. Sekarang ada Wander Luiz. Wander Luiz masih bisa diblok ya. Ketat sekali pertarungan di lini tengah antara Egy Melgiansyah dan juga Omid Nazari. Tuh. Terlihat Sekarang Persib masih berupaya untuk membongkar pertahanan dari Persita. sayang Upaya sekali. dari Castillion ini masih belum berhasil. Bola kembali diarahkan kepada Ricky Kayame. Persita kembali membangun serangan namun dipatahkan kembali. Egy Melgiansyah tampil lugas sekali di lini tengah Persita Tangerang. Kembali membangun serangan lewat Ricky Kayame di sisi sebelah kiri. Bola diumpan kepada Hasanovic kepada Bustos. Bustos Kita melepaskan tembakan. Sayang sekali. Sangat offset set. Budnik ini hampir saja menambah keunggulan Persita Tangerang. Ya. Menjadi Karena di 2-0. Liga 1 belum ada VAR ya. Belum ada. Anjing menit akhir. Sudah memasuki menit akhir pertandingan. Kita lihat Apa Jeffrey yang terjadi? Castillion. Mencoba Oper untuk saja kepada menyamakan Ferdi Haryadi. kedudukan Persib Bandung namun masih gagal. Ya. Wander Luiz, tembakan Wander Luiz. Dan dengan demikian wasit menilai pada berakhirnya pertandingan antara Persib Bandung Aing masih dihujat ke Persita Tangerang ya. Ternyata Firman Utina berhasil. Buat Bobotoh, jangan nyerang saya. yang ini ya. Yang ini aja ya. Sticknya rusak. Ayo Angga, saling ngelakuin stick. Tapi itulah ya Bang Firman ini selain bisa jago bermain sepak bola di lapangan, bisa juga tentunya bermain e-sport. Mungkin mau jadi atlet e-sport Bang? Kebetulan.
baru megang ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih sekali buat Siap. Bang Firman Utina. Thank you. Sudah tadi ngobrol banyak dengan kita di Si Mamang Podcast. Kemudian lanjut juga kita seru-seruan bermain game sebentar ya. Sepertinya nanti kita akan agendakan untuk pertandingan rematch ya. Leg kedua ya. Oke deh kalau gitu. Sekali lagi hatur nuhun juga buat Bobotoh dan Maungers yang sudah menonton di episode ke-20 berapa? 4 ya? 23 menuju ke 24. Ya, bakalan berlanjut ya. Masih bakal lanjut. Terus lanjut dengan bintang tamu siapa lagi? Tungguin aja. Ya. Itu dia ya. Ayo, Kemana? kita pulang aja. Nggak mau nongkrong dulu gitu? Oh iya dong, nongkrong dulu ditemani dan juga ngopi bareng sama Bang Firman. Yang nitip salam komen aja nanti kita salamin ke Bang Firman, oke? Oke, sampai ketemu lagi di edisi ataupun episode minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye.